Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Aubad. Selamat pagi, teman-teman, dan selamat pagi kepada Pak Ahmad Fitrianto. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa ketemu kali ya, teman-teman, untuk kuliah pakar nih. Jadi alhamdulillah kita mengundang salah satu alumni kita. Jadi beliau adalah alumni kita, teman-teman, teman angkatan saya. Alhamdulillah. Jadi beliau eh, Bapak Ahmad Fitrianto. Beliau sekarang merupakan seorang plant manager, teman-teman, di salah satu industri terbesar di Indonesia, di PT Sunway Pharma. Jadi beliau eh, sebelaku sebagai plant manager ya. Jadi kalau teman mau tahu plant manager itu, kalau di industri kan biasanya banyak cabang ya, banyak pabrik-pabriknya ya. Nah, sekarang kalau di satu pabrik itu ada yang mengelola, nah itu. Jadi beliau ini merupakan salah satu, sebut saja, kepala pabrik kalau kita sebut saja. Jadi beliau yang menghandle semua proses, jadi mengawasi semuanya dari proses produksi sampai dengan proses pemeriksaan dan lain-lainnya. Oke, mungkin sebelum lebih jauh, kita buka dulu, teman-teman, dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sebelum lebih lanjut, jangan lupa diaktifkan videonya, teman-teman, dan rename Zoom ID teman-teman dengan format NIM underscore nama. Yuk, cepet. Nanti karena nanti presensi lewat, saya juga akan mengecek presensi lewat anu ya, teman-teman, lewat kehadiran teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman yang tidak hadir atau mungkin tidak on cam, nanti akan tidak dianggap untuk hadir. Ini kita sudah jauh-jauh mengundang Pak Ahmad Fitrianto dari Bandung, teman-teman. Jadi Cimahi ya, Pak Ian ya. Oke, ada yang bermasalah dengan koneksi? Mudah-mudahan tidak ada permasalahan koneksi. Yang belum, belum, belum. Ini dari 96. Oh, baru 96 yang hadir. Oke, oke, sudah siap, teman-teman? Sudah siap menerima? Jadi kalau yang masih muka bantal nggak apa-apa, tapi cuci muka dulu. Atau kalau perlu ya pakai toner atau pakai foundation lah ya, biar kelihatan segar, nggak kelihatan kucel. Oke, ya, yuk yang belum. Ini masih banyak nih. Oke, supaya menghargai waktu ya, supaya lebih optimal waktunya. Mungkin saya langsung persilakan Pak Ian. Silakan Pak Ian untuk menyampaikan berbagi. Mungkin saya lebih suka menyebutnya berbagi, sharing sharing pengalaman apa yang sudah beliau lakukan selama di industri farmasi. Silakan Pak Ian, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Insya wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, teman-teman, mohon izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Ahmad Fitrianto. Teman-teman bisa panggil saya Ian ya. Saya temannya Pak Ardi Nugroho ya. Ya, teman satu angkatan beliau. Alhamdulillah hari ini eh, diberikan kesempatan untuk bercerita ya, bercerita mengenai em, ya industri farmasi secara update ya, karena memang eh, perkembangan regulasi itu sangat cepat ya. Jadi bahkan dalam seminggu ini pun beberapa pertemuan dengan regulator itu sering ya mengenai perkembangan teknologi dan pergerakan yang knowledge yang masif ya, yang memang sangat atraktif. Oleh karenanya, eh, mudah-mudahan di kesempatan kali ini waktunya cukup ya, waktunya cukup. Nanti kita kalau terlalu
slide nanti kita coba skip slide-nya. Saya akan ambil poin-poinnya ya. Jadi memang eh, tujuannya adalah ini khusus mengenai lebih fokus mengenai understanding mengenai framework terhadap kerangka-kerangka pentingnya analisis metode ya di dalam analisis farmasi. Seperti kita tahu bahwa sekarang ini kan memang kita tahu bahwa kita sudah melewati gelombang yang besar ya. Oleh karenanya tameng-tameng farmasi dan regulator semakin besar juga untuk bagaimana nih mencegah agar tidak terjadi keterulangan dan lain sebagainya. Jadi mungkin eh, itu dulu pengantar dari saya Pak Ardi. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Ardi. Oke, teman-teman sudah siap semua belum? Ini Pak Ian sedang mempersiapkan diri, sedang mempersiapkan diri untuk nyampe ke materi maksudnya. Terus siap, jangan lupa mencatat ya, nanti setelah ini akan ada kuis ya teman-teman. Jadi akan ada Oh, kuis, nah itu jadi salah satu parameter penilaian teman-teman ya. Biar nanti teman-teman, jadi biar memastikan teman-teman itu menyimak. Jadi kan biasanya kan jamnya nyimak gan ya. Oke, sudah siap semuanya ya? Yang oke. belum, silakan kalau mau membawa kopi nggak boleh, nggak apa-apa. Mau bawa teh juga nggak apa-apa. Silakan sambil sarapan juga nggak apa-apa. Oke, oke. Silakan Pak Ian, waktu dan tempat dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan ya, sehingga kita langsung mulai. Izin share screen, teman-teman. Sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Sudah ya? Oke. Sebelum memulai, teman-teman, saya silaturahmi sebentar ya, sedikit. Jadi memang saya lulusan Universitas Islam Indonesia, ya. Kemudian beberapa perjalanan karir saya sampai dengan sekarang, saya sempat memang berada di dasarnya memang saya quality ya, quality. Jadi kalau di pabrik itu sebenarnya istilahnya ada jalur quality sama jalur supply ya. Istilah itu istilah saja ya. Saya berangkat dari jalur quality, kemudian saya uh, berpindah ke jalur supply untuk memperluas ke apa namanya hasanah daripada farmasi industri ya, sehingga komplit. Jadi kalau nanti berbicara hal teknis, mudah-mudahan saya bisa jawab ya, karena sudah cukup lama ya Pak Abi, tahun 2014, tapi masih teringatlah beberapa item. Tapi ini lebih kepada bukan teknikal ya, karena ini kan kuliah tamu. Jadi teman-teman perlu memahami apa yang teman-teman pelajari itu memang nantinya ini digunakan untuk apa. Sehingga gambaran ke depannya itu sudah punya mindset. Jangan sampai kita belajar theoretical praktikum di kampus, tapi kita belum memahami ini ke depan pentingnya sebagai apa. Ya, saya kan beri gambaran sampai global ya, termasuk update daripada kondisi industri farmasi yang terkini sekalian ya, mumpung ini kuliah tamu. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi barusan tadi pagi Pak Ardi dan teman-teman saya mencari ini judulnya apa ya, dan barusan saya temukan judulnya mungkin yang sedikit pas ya. Jadi berapa pentingnya sebuah metode metode pengujian ya, metode pemeriksaan di dalam sistem quality terhadap yang berada di industri farmasi. Jadi memang sistem ini mencangkup bagaimana suatu rangkaian sistematika yang memang cukup detail ya, memang harus secara bertahap dengan mengacu terhadap aturan-aturan yang dipersyaratkan, baik peraturan yang lokal maupun yang internasional ya. Oke, saya bangga ya dengan label sebelah kiri atas itu ada namanya apa tuh? Ada emblem Universitas Islam Indonesia ya. Udah lama saya nggak apa namanya menampilkan label ini ya. Terakhir tadi malam saya memberikan materi mengenai farmasi fisika, aplikasi terhadap sediaan farmasi ya. Sampai dari materi uh, apa namanya partikel sizing sampai dengan reologi ya. Itu aplikasinya di industri bagaimana sehingga mereka teman-teman sudah ada gambaran gitu ya. Itu menarik.
Oke, kemudian saya lanjutkan. Barusan kemarin di hari Jumat, ya, eh, kita disajikan oleh pertemuan terakhir dengan Badan POM mengenai bagaimana sih pilar-pilar dan bagaimana sih pengawasan itu. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat, ya, em, pengawasan dan apa penjaminan mutu itu mencakup segala sektor, ya. Dari mulai memang eh, pengawasan itu juga melibatkan termasuk pelaku usaha dan termasuk masyarakat juga di dalamnya, ya. Di mana memang sebelum memulai pun kita kan sudah melihat ya bagaimana proses perizinan, ya, dari awal, ya. Ini menjadi bagian dari starting point atau inputnya, di mana memang proses-proses pre-market, ya, nanti beralih ke post market, semuanya diawasin, ya, diawasin dan menggunakan teknologi yang terupdate, ya. Isu ini, isu registrasi termasuk isu formulasi ini sudah menggema, ya, ya, terlepas dari kondisi yang kemarin, badai mengenai EDDIG kemarin, ya, itu menjadi ultimatum yang besar sekali bagi industri farmasi, ya. Mungkin nanti di sambil jalan teman-teman juga di masyarakat akan merasakan ada sedikit apa perbedaan, ya. Misalkan mungkin obat ini kok kosong, nggak ada di pasaran, yang harusnya biasanya ada kok nggak ada. Nanti mungkin ada hubungannya dengan yang saya jelaskan nanti, ya. Bagaimana proses registrasi yang memang ini menjadi cara tersendiri oleh Badan POM untuk melakukan pencegahan yang ultimate, ya, yang sangat ketat, ya. Nah, pengawasan ini juga meliputi daripada proses sampling yang pasti dilakukan selama obatnya itu kita sebutnya obatnya hidup, ya. Karena kan nanti kita bicara mengenai siklus hidup. Jadi life cycle produk ini juga dari awal pengembangan sampai dia discontinue itu kita sebut dengan siklus, ya, life cycle sepanjang produk itu hidup, ya. Sampling dilakukan di selama produk itu didistribusikan, ya. Kemudian juga sampai dengan berada di tangan konsumen, terus dilakukan monitoring. Pengawasan berbasis digital juga terus dilakukan, ya. Bahkan kan sekarang sudah mulai, kalau teman-teman sadari, ya, produk itu kan sudah ada di kemasannya itu ada barcode, ya, ada barcode. Kalau dulu kan tidak ada barcode, ya, apa namanya barcode itu yang ini, ya, QR, QR gitu, ya, QR code. Itu kan memang identified specified number, ya, memang digunakan untuk sebagai meminimalisasi, menghindarin tersebarnya atau beredarnya obat palsu di pasaran. Ya, sehingga trackingnya jelas. Ini produk ini berada di pabrik, dihasilkan di mana, umur batch-nya berapa, nomor registrasinya berapa, sampai jumlah dalam satu batch diserap di mana, dikonsumsi di mana, atau digunakan di daerah mana, itu sampai dapat deteksi, ya. Jadi memang kita dapat scan, gitu, ya. Ini salah satu teknologi yang memang sudah mulai berjalan, ya. Artinya ini targetnya di tahun 2027 semua kemasan produk ini sudah menggunakan barcode yang apa namanya digital seperti ini, ya. Jadi targetnya. Jadi kalau sebelum 2027 belum ada, ini harus ditarik kembali biasanya, ya. Jadi harus segera. Jadi ini adalah peraturan dari regulatori, ya. Kemudian termasuk pelaporan juga, ya, pelaporan yang harus kita berikan, ya, berapa yang kita uh, riliskan, yang kita keluarkan. Nah, ini adalah implementasi daripada PRK BPOM yang terbaru, ya, yang sekarang menjadi hot news di sektor farma industri, ya, di sektor kesehatan ini. Artinya melalui implementasi Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2024 ini tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat, di mana salah satu poinnya berada di paling bawah. Teman-teman bisa lihat, di mana eh, perubahan prosedur, ya, yang di mana di awalnya ada perubahan penambahan produsen, zat aktif, perubahan produsen eksipien. Nah, ada kategori 4 yang memang menarik di sini. Artinya eh, perubahan pada prosedur analisis eksipien, ya, metode analisis, termasuk penggantian metode pengujian yang sebelumnya peraturannya itu mengarah terhadap kategori yang sebelumnya adalah hanya notifikasi. Jadi kalau gini, kalau kita
kan obat itu memiliki masa izin edar yang berakhir ya. Jadi misalkan obat itu NIE-nya keluar terbit, dia diproduksi selama misalkan 3 tahun atau 5 tahun izin edarnya misalkan, sesuai dengan shelf life-nya. Nah, ternyata udah mau berhabis izin edarnya, obat itu harus diregistrasikan ulang kan, untuk mendapatkan izin edar yang baru untuk dapat diproduksi kembali. Nah, eh, apa namanya tuh pada saat kita melakukan registrasi itu kan ada macam-macam, ada registrasi ulang, ada registrasi variasi dan ada registrasi yang sifatnya notifikasi ya. Registrasi ini dibedakan lagi. Ada yang major, ada yang minor dan notifikasi. Kalau major minor dulunya kita melakukan ketika ada perubahan metode nih, kita cukup melakukan notifikasi saja ke Badan POM. Artinya kita dapat melakukan prosedur itu, perubahan prosedur silakan. Kemudian nanti sambil jalan kita akan berikan laporannya. Itu yang dulu ya. Sekarang sekarang perubahannya adalah menjadi variasi minor yang sebelumnya eh, saya bilang notifikasi kita dapat, kita istilahnya itu dalam farmasi itu kita sebut dengan istilah do and tell. Do and tell. Kita melakukan dulu, kita informasi ke BPOM-nya belakangan, aman, tidak mengganggu terhadap supply. Nah sekarang kategorinya itu sudah bergerak, berubah karena tadi salah satu impact dari EDDEG memperketat regulasi sehingga sekarang berubah menjadi kategori minor yang dimana terbalik harus tell and do. Kita harus sampaikan dulu perubahannya ke Badan POM, di approve, di assess, di approve, kemudian baru setelah itu boleh di ubah gitu ya. Jadi pengubahan prosedur itu harus approval dan POM dulu ya untuk yang PRK BPOM sekarang. Ini menjadi salah satu challenge ya di industri pertanian saat ini. Bayang kalau misalkan belum siap, kalau produknya salah satunya gini, kalau metodenya belum siap atau asesmennya belum proof, kira-kira produknya boleh nggak diedarkan? Tentu nggak boleh kan. Sehingga apa? Ini yang salah satu menyebabkan terjadinya mungkin penurunan supply ya, ada kekosongan di industri di pasar ya. Oke, nah ini saya bilang ini masuk ke dalam perubahan. Nah kita harus laporkan dulu gitu ya, laporkan dulu baru boleh diubah. Nah eh, ini perka yang menjadi cukup apa namanya itu cukup hangat ya di industri farmasi. Oke, nah perubahan substansi yang memang menjadi apa cakupan dari CPOB sekarang kan sudah terbit ya CPO yang baru ya. Kita sudah pabrik sudah melakukan namanya gap analysis, bagaimana diferensiasinya, komparasinya bagaimana. Salah satunya adalah yang saya angkat di sini mengenai apa? Mengenai nah di sebelah kanan teman-teman bisa lihat ya. Ini ada poin mengenai sistem mutu industri farmasi. Jadi salah satu analitik metode yang dilakukan itu mengarah ke namanya SMIF ya, sistem mutu industri farmasi. Ya, di bab satu salah satunya yang membahas mengenai eh, PQR atau performance quality produk ya, atau kita sebut istilahnya di sini CPOB-nya bilangnya pengkajian mutu produk. Ini kan setiap produk dilakukan pengajian, diambil trennya setahun berapa banyak, bagaimana kualitas kadarnya, bagaimana apa namanya trendingnya terhadap kadarnya dan semua atribut-atribut yang terlibat di dalam pemeriksaan mutu itu. Di mana di sini dijelaskan di CPOB sebelumnya tahun 2018 ya, pengkajian penelusuran rantai pasok hanya utamanya dilakukan terhadap bahan aktif obat. Jadi only bahan aktif saja kalau paracetamol, cuman paracetamolnya tok yang dicek gitu ya. Kalau bicara PM pengkajian mutu. Jadi excipientnya mah enggak gitu ya. Eh, belum sampai ke sana gitu ya. Nah, dengan kasus kemarin akhirnya direvisi dan barusan keluar ya di bulan Mei kemarin ya, bulan kemarin. Bahwa CPOB 2024 sudah sangat komprehensif, lebih lebih ketat lagi. Di sini diminta tuh jelas ya bahwa eh, menambah ketentuan pengkajian ketelusuran rantai pasok atau supply chain terhadap eksipien gitu ya. Nah, eksipien apa yang berpotensi mengandung cemaran gitu. Jadi impact-nya apa? Semua eksipien sekarang yang sebelumnya memang belum diuji, yang memang belum sampai ke sana ya aturannya, sekarang sudah semua. Jadi kebayang satu produk saja, paracetamol misalkan ya, yang paling gampang kita bisa kasih contohnya, itu komposisinya berapa banyak ya? Ya, ada Instagram ya.
Macam-macam, ada sukros, ada itu eh, semuanya cukup banyak ya. Apalagi produknya dry syrup, lebih banyak lagi tuh komposisi eksipiennya, dan semuanya harus diuji. Ya, uji apa? Minimal uji cemaran, gitu ya. Nah, ini menjadi apa namanya, fokus tersendiri di industri farmasi ya. Nah, impact dari perka ini, kira-kira apa yang terjadi? Tantangannya tuh lebih lebih apa lebih jelas lagi terlihat di depan mata ya. Yang pertama adalah metode analisa. Saya sorotin lagi metode analisa. Metode analisa ini yang tertulis, yang diminta adalah yang sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi 6. Itu sebutnya FI6. Jadi kalau kita masih belum FI6 metode kita, maka pada saat kita melakukan registrasi, tadi ya registrasi kita melakukan ulang gitu ya, ya mereka akan komen dan di BPOM akan feedback. Harus diubah metodenya dengan FI6. Sekarang mengubah itu bukan perkara yang gampang ya, tapi bagaimana prosedur dan perjalanannya untuk mendapatkan suatu metode analisa yang tadi ya, yang nanti kita berbicara mengenai perjalanannya sampai ditemukan ya, sampai datanya valid dan bisa dipakai untuk pengujian rutin. Nah, disinilah nanti muncul yang namanya eh, apa namanya fenomena-fenomena ya. Nah, industri farmasi saat ini di Indonesia khususnya ya, em, challenge-nya yang pertama adalah metode analisa itu harus sesuai dengan FI6. Namun, trial-trial yang dilakukan biasanya tidak langsung berhasil, sehingga butuh waktu. Sedangkan apa? Produknya dibutuhkan di pasaran. Nah, ini menjadi apa namanya fenomena yang yang cukup sulit ya. Yang berikutnya apa? Reagen. Tentu reagen ini ketika metodenya baru, tentu reagen butuh yang baru kan sebagai reaktan ini. Dia akan butuh lagi nanti spesifikasinya seperti apa ya. Kemudian tentu butuh lainnya, yang poin ketiga adalah dibutuhkan juga baku pembanding ya. Nah, baku pembanding ini kan jumlahnya kalau sebelumnya menggunakan zat aktif saja kan tidak banyak. Kalau sekarang excipient tentu macam-macam ya. Nah, dan dia memang harus tersedia di FI6. Kalau sekarang acuannya pabrik dan industri, baik itu di luar maupun yang di Indonesia, semuanya kan mengacu terhadap USP ya. USP, kita mengacunya ke internasional USP. Nah, sekarang kita harus mengacu ke FI6 yang terbaru. Namun, FI6-nya belum komplit ya. Jadi, yang harus kita ikuti yang mana? Kalau regulatori bilang harus ikut FI6, ya kita harus FI6. Nanti kita nggak bisa diregistrasikan produknya kan. Nggak bisa dapat warranty ya nantinya. Tapi kita harus melakukan yang namanya ya salah satunya uji kesesuaian, ya kemudian bagaimana kesetaraan dan FI6. Kalau metode USP dan FI6 udah sama, udah oke, tinggal kita buat surat kesetaraan misalkan contohnya. Atau yang belum, atau bahkan mungkin belum USP, atau mungkin masih in-house spec gitu ya, atau yang belum ngikutin standar baku, ya berarti harus mengikutin yang namanya V6. Kalau sudah USB, ya harusnya sudah minimal USB itu sudah sama, V6 itu sudah sama dengan USB harusnya ya harusnya. Nah, termasuk juga baku-baku pembanding yang ketersediaannya belum ada di FI6, belum tersedia di monografnya FI6. Misalkan kayak zat aktif, belum tersedia. Ada beberapa yang zat aktifnya belum tersedia monografi bahan bakunya. Termasuk pemeriksaan cemaran, impuritisnya. Excipient apalagi. Jadi termasuk kita pemeriksaan kan nggak cuma di empiritis. Pemeriksaan juga di eh, apa namanya in work process ya, work in process sorry. Eh, Kemudian excipient dan juga OJ. Nah, ini kan memang eh, belum komplit kalau dicermatin ya. Jadi ya bingung juga ya kalau di farmasi ya tantangannya ini seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Kebutuhan instrumen. Ini kan challenge-nya. Tidak semua industri farmasi memiliki instrumen ya, yang paling banyak digunakan kan ya, SPLC ya, GCMS ya, AAS itu eh, umum digunakan, tapi nggak semua punya gitu ya. Apalagi mungkin nanti pada saat pengujian eksipien diperlukan FV6-nya minta ternyata nanti pakai LCMS atau yang lain lah. Jadi ya itu kesulitannya, ujungnya apa? Belum bisa diuji, produknya belum bisa dijual. Apalagi, oh akhirnya inisiatif melakukan pengujian di pihak ketiga misalkan.
Nah, bisa nggak? Bisa saja, tapi ada persyaratan lagi gitu ya. Ada persyaratan lagi harus seperti apa? Belum antriannya, belum cost-nya, belum nanti fail-nya, belum retest-nya, belum sekarang apalagi dipersyaratkan oleh Badan POM kemarin mensyaratkan bahwa eh, pihak ketiga itu sekarang harus sudah memiliki sertifikat CPOB. Kebayang ya, labnya saja harus CPOB. Kenapa? Karena fenomena kemarin menyebabkan terjadinya antrian yang panjang di lab-lab independen ya. Karena tadi ya semuanya pengen diuji, pengen memenuhin, pengen memastikan bahwa EDDG-nya sudah memenuhi persyaratan dan sebagainya. Itu ya, ini kondisi yang sampai dengan detik ini masih dirasakan ya. Bahkan GP Farmasi pun melakukan komunikasi dengan regulatori dengan semua pihak ya dengan poin-poin ini. Yang terakhir ya, mungkin ada beberapa yang lain, cuma saya ambil poin yang besar ya. Kolom, kolom ini nggak sembarangan ya. Ketika ada excipient, tentu kolomnya nggak bisa pakai kolom yang nggak sesuai dengan kompendialnya, persyaratannya ya. Kolom ini sulit didapatkan, nggak mudah. Ya, harganya juga nggak murah, mahal. Ada shelf life lagi, ya. Apalagi kan eh, excipientnya ini banyak, misalkan kita pakai etilen, glikol, gliseril, ya. Ini sebenarnya ada banyak kolom-kolomnya, ada 6 ya. Saya ambil 3 saja cukup lah buat sebagai contoh. Jadi kolom-kolom seperti ini itu nggak mudah dapetinnya, gitu ya. Bahkan kalau ada pun indennya lama, ya gitu. Ini problem-problem yang sekarang lagi dihadapi oleh tim di quality ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan saya berjalan ya, silakan nggak apa-apa ya. Nice hands, oke. Kemudian kita masuk ke berikutnya. Ini berbicara mengenai ya kita tahu bahwa quality ya, quality ya sangat sangat penting ya. Ya, eh, kepentingannya adalah tentu ini menjadi langkah untuk menyempurnakan setiap tahapan proses ya. Karena ini menjadi proses yang sangat vital ya, quality daripada aspek pemeriksaan, baik itu aspek safety, efficacy, semuanya kan pasti masuk ya menjadi apa aturan main yang memang menjadi dasar daripada pemeriksaan ya. Tanpa ada pemeriksaan yang baik, tentu produk ini pun nggak bisa dijual ya. Oke, tentu kita juga memiliki menginginkan proses pemeriksaan quality ini konsisten gitu ya. Konsisten, konsisten artinya apa? Ya tentu dapat digunakan ya untuk produk yang sama dengan cara yang sama. Berulang kali pun hasilnya tetap konsisten. Ini metode ini mengarah ke sana. Bagaimana suatu metode pemeriksaan yang dilakukan pengujian rutin itu dapat menghasilkan sesuatu pemeriksaan yang tadi ya ajak gitu ya sehingga mau customer beli saat ini produknya pun ya hasilnya pun sama nggak berubah sampai kapan pun dibeli sama mau bulannya mau bulan depan juga sama gitu ya. Kemudian reliable juga termasuk ya jadi merupakan ya ekspektasi dari produk yang kita buat ya ini menjadi salah satu poin ya yang menjadi dasar bagaimana quality system terhadap pemeriksaan dan penjaminan mutu di farmasi. Nah, kalau kita berbicara quality pharmaceutical product ya, kita berbicara itu banyak faktor ya, yang memang kalau kita describe pecah ya menggunakan Ishikawa diagram, ini banyak faktor ya pertama sebelah kiri kita lihat ada man, ada humannya, bagaimana kualifikasi, bagaimana skillnya, pendidikannya, kemudian bagaimana instrumennya atau mesinnya ya terkalibrasi dari awal, qualified, menghasilkan hasil yang robust. Kemudian yang berikutnya kita lihat juga materialnya bagaimana, reagennya, kemudian excipientnya, raw materialnya, reference standarnya, ya baku pembandingnya, dan semuanya kita kan bisa menjadi faktor ya, bagaimana kualitasnya, termasuk environmentnya, milinya ya, jadi environmentnya, bagaimana ruangan yang ada di lab itu, ya dijaga atau tidak temperaturnya, eh, apa namanya sangat mempengaruhi daripada apa namanya proses pemeriksaan termasuk manajemennya, bagaimana pengelolaan, penyimpanan, reagennya, kemudian pengelolaan daripada expired date-nya, pengencerannya, dokumen-dokumen, protap-protap yang dibutuhkan. Terakhir adalah kita berbicara mengenai metode. Ya, bagaimana metode ini berperan penting terhadap kesesuaian pemeriksaan, kemudian yang memang mewakili daripada sampel. Kebayang kalau hasil pemeriksaannya tidak bagus, sampel jelek, jadi hasilnya kira-kira produknya diapain?
yang dimusnahkan ya. Jadi dengan mewakili sampel saja itu dapat mewakili daripada satu batch 100.000 misalkan 100.000 files ya, satu filenya misalkan 500.000 dua kali 100.000 yang bersampel tiba-tiba sel TMS nggak memenuhi syarat, bagaimana itu ya, ada treatmentnya ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana untuk mendapatkan hasil yang valid terhadap metode pengujian. Tentu kita mengharapkan metode yang dapat dipercaya ya. Ya tadi ya dari sisi analisnya, kemudian baku pembandingnya, instrumennya, semuanya ya. Harapannya kita dengan apa namanya mengukur semua variabel ini, hasil yang dapat diperoleh pun menjadi dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, kita lihat hierarkinya. Di sini memang yang pertama menjadi the baseline adalah dari sisi mesinnya dulu, instrumennya dulu ya. Kalau punya apa? Spektro, SPLC, ICMS, ya, LCMS dan lain sebagainya, atau yang spesifik buat detektor spesifik misalkan. Ya ini menjadi baseline-nya dulu ya, artinya harus dari desain operasionalnya, ya apa namanya installation-nya, operational qualification-nya, sampai dengan performance qualification-nya atau kinerjanya, semuanya sudah oke semua. Jadi semua parameter itu sudah terukur ya, sudah dibuktikan, sudah tervalidasi, terkualifikasi apa instrumennya. Dari sana barulah nanti baru berbicara mengenai suatu metodenya. Metode ini harus CPOB juga mensyaratkan ya, sudah clear statement-nya USP dan CPOB harus divalidasi ya. Nanti kita lihat metode yang divalidasi itu yang seperti apa dan yang diverifikasi itu seperti apa ya. Kemudian pasti ya sebelum atau setelah pemeriksaan seperti ini, kalau kita penimbangan ya mirip seperti kalau kita mau nimbang. Kalau setiap mau nimbang itu kan harus dikalibrasi dulu ya, harus ya harus di eh, apa sorry, kalibrasi, di verifikasi sebelum nimbang ya. Misalkan kita menggunakan timbangan analitik ya, di mana setiap siklus mau melakukan proses penimbangan menggunakan timbangan analitik itu wajib dilakukan verifikasi dulu di awal ya, walaupun bukan satu hari sekali ya, setiap kali sebelum melakukan. Nah, ini mirip analoginya seperti itu ya. Pengujian sistem stability testing juga termasuk di sana ya. Bagaimana kita memastikan faktor-faktor lainnya, kapasitasnya sesuai dengan apa namanya fungsi-fungsinya. Jadi tidak tidak ada aspek bias sebelum nanti hasilnya keluar. Yang terakhir ya pasti harus masuk spek kan, sesuai dengan persyaratan rentang atau range-nya, di mana spek ini tentu memiliki batas-batas yang dipersyaratkan sesuai dengan kompendial. Nah, ini hierarkinya seperti ini ya. Hierarki bagaimana komponen mutu itu berawal dari tahapan awal ya. Kita belum berbicara mengenai pengembangan metode ya. Ini baru bicara sistem yang mungkin kita lakukan baik itu di lab maupun di lab analytic development atau misalkan dipraktikkan di praktikum, maupun yang berada di lab yang sebagai pengujian rutin ya, semuanya sama konsepnya. Kemudian, nah, tidak lepas semuanya ya dari sistem manajemen mutu yang berada di lab. Kok teman-teman istilahnya kan udah ngerti ya, namanya kan GLP ya, Good Laboratory Practice ya. Jadi memang ya cara bagaimana berlaboratorium yang baik ya, yang baik itu seperti apa. Ya tidak lepas dari semua aspek ya, baik dari mulai apa namanya sumber dayanya yang memiliki kualifikasi yang sesuai, bagaimana pengelolaan, bagaimana apa namanya proses dari awal sampling, bagaimana sampling yang baik, bagaimana perencanaan sampling yang baik, bagaimana lead time, kan sampling itu mempengaruhi ya. Jadi kalau kita di farmasi itu kan memang sesuai dengan aturan apa namanya USP-nya mensyaratkan bahwa harus diatur bagaimana lead time sampel. Makanya kita sebut nama bagaimana proses sampling yang baik. Sampling harus menjustifikasi daripada proses yang berada di satu populasi besar itu dan tidak boleh mengkontaminasi. Termasuk di dalamnya juga aspek bagaimana menyimpan sampel yang baik. Kenapa kira-kira? Kebayang kalau sampelnya diambil hari ini baru di minggu depan. Ya, jadi sampai kita harus kawal bagaimana dibatasin waktu sampel itu harus dibatasi. Disimpan di mana sampelnya? Harus dicek juga, ditulis bagaimana lead time, berapa lama lead time-nya, disimpan di suhu berapa, harus sama dengan disimpan pada saat populasi besarnya. Kalau diproduksi, disimpan di ruang staging terkondisi, ya dalam tong, sampling, tutup,
ruang terkondisi, otomatis tempat penyimpanan sampel harus dikondisikan yang sama. Ya, dijaga RH-nya, dijaga temperaturnya, jangan sampai nanti ya asal nyimpen saja. Ini berlaku untuk semuanya gitu ya. Nanti baru pas dicek hasilnya nggak masuk. Nah, padahal sampelnya ya nyaronya mungkin di saku ya. Jadi nah ini salah satu untuk bagaimana pengelolaan sampel dari awal ya sampling di time sampling kita kita cek ya, kita periksa dan kita atur di dalam protap. Kemudian berikutnya adalah ya termasuk instruksi kerja protap ya. Protap, validasi dan fasilitasnya ya bagaimana instrumennya terkalibrasi semua atau tidak gitu ya. Critical parameternya terkalibrasi atau tidak. Termasuk kalau BJLP itu berbicara di aspek safety ya. Safety bagaimana tersedianya alat safety ya di lab ketika ada reaksi reagen yang memang dengan apa namanya menggunakan masker dan full atau sebagaimana atau ada juga diberikan namanya water shower ya untuk ya untuk mata dan untuk mandi juga kalau ada apa-apa. Jadi memang sampai sampai sana ya. Jadi berjalan GLP itu memang seperti standarnya. Kemudian berikutnya ya, nah berbicara sampling ya, sampel. Jadi memang kalau bicara sampel tadi, bagaimana sampling yang baik? Sampel obat, sampel tradisional, sampel apapun sampelnya, ya itu tentu mengalami suatu pemeriksaan yang menjadi dasar daripada persiapan ya di lab ya. Proses sampelnya bagaimana ya. Nanti kalau ada perubahan di USP atau perubahan di nanti kita lihat apa yang men-trigger perubahan-perubahan itu ya. Eh, sampai dengan kita lakukan pemeriksaan sampai laporannya kita lakukan analisa. Jadi semuanya menjadi satu bagian dari yang kita sebut dengan sistem manajemen mutu yang ada di lab. Ya, termasuk di dalamnya berbicara jaminan mutu ISO 17025 atau GLP-nya. Jadi uh, semuanya diperlakukan dengan standar ISO ya. Nah, oke, kita masuk ke dalam sedikit masuk ke dalam ranah ranah metode ya. Kita tahu bahwa metode itu banyak ya, metode itu banyak, instrumen itu banyak ya, yang memang yang umum dipakai, yang kita tahu ya, yang paling banyak kalau di USP itu yang paling banyak, yang paling most, yang paling banyak itu, teman-teman pasti tahu juga ya, HPLC ya, yang paling banyak itu HPLC ya, ya KLT ada ya, masuk dalamnya juga ya, ya karena memang lebih ya lebih praktis ya, walaupun memang eh, harganya mahal, tapi memang ini yang lebih banyak digunakan ya, akurasinya, kemudian presisinya, termasuk apa pemisahan yang sangat jelas itu ya. Kita tidak perlu menghitung secara manual, mengurangi faktor-faktor apa namanya kelemahan ya, faktor resiko manual ya. Nah, kalau berbicara mengenai parameter kondisi instrumen, misalnya kita sebut kita pakai yang paling gampang ya, yang semuanya punya ya, pakai PLC ya. Nah, kira-kira parameter apa sih, kondisi seperti apa sih suatu instrumen itu selama kita preparation sampel, atau selama kita pengujian sampel? Parameter seperti apa? Nah, kalau kita lihat ya di sini ya, apa namanya, contohnya adalah kita berbicara apa aja yang melibatkan parameter di selama selama pemeriksaan itu, ya pasti pertama fase gerak, tahu ya fase geraknya seperti apa. Ya kemudian bagaimana kecepatan alir fase geraknya. Nah, kalau USB terbaru, misalkan sekarang kan ada USB 40, 42 yang terbaru 42 itu yang menyebabkan salah satunya misalkan flow-nya berubah. Flow-nya berubah, ya harus divalidasi ulang, ya harus dilakukan perubahan. Kemudian apa lagi komposisi fase geraknya, misalkan komposisi fase geraknya apa, isokratik atau apa gitu ya. Kemudian parameter lain yang kita perhatikan untuk berbicara suatu metode ini adalah yang berikutnya adalah kolom. Bagaimana kolomnya? Tipe kolomnya apa? Berapa dimensinya? Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana sistem detektornya, panjang gelombangnya, lambda maxnya berapa, dan termasuk power injeksi. Ini parameter untuk memastikan bahwa kondisi instrumen LVLC kita itu selama analisis itu menjadi faktor yang perlu disorotin sebelum kita melakukan proses pemeriksaan. Ya.
Kemudian kita bicara sampel tadi ya. Jadi kita bicara langsung ke prosedural tahapan ya, tahapannya. Di mana sampel ya, sampel yang kita terima itu kan melakukan proses preparation ya, sampel preparation. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pengukuran ya sampai didapatkan data hasilnya, baru dilakukan analytical result ya, baru kita lakukan perhitungan sesuai dengan prosedurnya. Ya. Nah, yang seperti apa prosedurnya? Kita lihat ya. Sebenarnya berbeda ya antara prosedur analisis, metode analisis, dan teknik analisis. Ya, ya kalau teman-teman melihat hampir mirip, tapi sebenarnya kalau dicermatin berbeda ya istilahnya. Jadi eh, kalau kita lihat, kita mau menggunakan instrumen apa? Oh, instrumennya AS, oh DCMS, oh LCMS atau HPLC, atau mungkin yang reverse ya, RCRCL, apa RCT terbalik itu ya. Nah, itu tekniknya, teknik analisisnya. Kemudian teknik ini untuk memeriksa sampel, misalkan di sini kita sebut ondansetron dalam tablet. Ya, jadi menggunakan apa metodenya? Nah, metode analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana apa namanya parameter yang parameter sorry bagaimana eh, konsentrasi kadar yang berada di dalam suatu tablet dan saturan ini. Termasuk di dalamnya juga, misalkan, apakah bisa metode itu digunakan untuk melihat ondansetron dalam sirup, termasuk injeksi. Tentu berbeda ya. Misalkan begini, metode analisis itu di tablet tentu tidak sama dengan sirup. Ya, sehingga mungkin ini salah satu yang dimaksud dalam tujuannya kenapa kita melakukan metode analisis, pengembangan metode analisis, karena salah satunya bisa jadi ruang lingkupnya berbeda. Ya, lingkupnya sama-sama udah setron, tapi satunya tablet, satunya sirup. Kira-kira excipientnya banyak yang mana? Tentu banyak yang sirup. Ya, nah perlu diperlukan nanti pengembangan metode analisis sampai dengan excipientnya semuanya. Jadi berbeda. Nah, di dalam proses pemeriksaan metode analisis itu, kita temukan bagaimana kita lihat USP-nya. Oh, di USP-nya dipersyaratkan menggunakan misalkan apa namanya kolom sekian, kemudian retensinya sekian, persyaratannya sekian. Nah, ini masuk ke dalam prosedur analisisnya. Jadi prosedur analisis itu berada di dalam masuk di dalam langsung teknis detail di dalam USP atau di dalam BP, EP atau di dalam Farmakope Indonesia. Jadi tentu berbeda ya dari tekniknya, kita menggunakan instrumen apa, tetapkan dulu mana metode analisanya, mau seperti apa metode analisanya untuk menentukan, karena metode analisa itu tentu mempengaruhi nanti profiling daripada hasil-hasilnya ya. Yang di sini misalkan untuk tensi yang paling cepat, pengalaman kami ya pasti ya injeksi itu paling cepat. Karena apa? Karena injeksi itu tidak ada pengotor, tidak ada excipient, karena dia cuma single excipient. Jadi waktu retensinya cepat gitu. Kebayang dibanding kalau misalkan sirup atau tablet, yang paling lama sirup. Kenapa? Banyak excipientnya. Kalau banyak resipiennya, kompleks itu isinya. Kalau kompleks isinya, berarti waktu retensi untuk melakukan pemeriksaan itu lebih panjang. Ya, kebayang misalkan satu kali injek itu butuh waktu retensi misalkan 1 hari misalkan. 3 kali retensi berarti kali 3. 3 kali injek, 3 kali retensi, kebayang bisa 3 hari. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena itu semakin kompleks ya, semakin kompleks komposisinya. Oke, berikutnya kita melihat bagaimana suatu metode analisis itu memegang peran penting dalam penjaminan mutu bahan obat dan sediaan farmasi. Ya, poinnya adalah metode analisis ini urgensinya yaitu terhadap kualitas mutu ini memegang peranan yang signifikan, ya, yang vital. Makanya kita sebut critical areanya berada di sini ya. Yang pertama, metode analisis ini peran pentingnya di bawah dulu ya. Kita lihat identifikasi, pemeriksaan uji identitas ya. Nah, di CPOB pun dijelaskan bahwa pemeriksaan ini bahan baku yang datang itu harus dilakukan pemeriksaan uji identitas, uji identifikasi. Nah, berikutnya adalah metode analisis ini digunakan juga untuk penetapan kadar assay ya, pasti ini memang sudah dipastikan ya. Ya paling banyak itu ya, ya memang majority berada di pemeriksaan kadar ya. Bagaimana kadar yang ditetapkan di USP? Oh, ternyata penentuan kadarnya misalkan 90 sampai
110 gitu ya. Berapa hasil pemeriksaannya, termasuk uji keserapaan kandungan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah metode analisis juga digunakan untuk pemeriksaan atau uji cemaran. Ya, uji cemaran yang memang bisa digunakan metode kuantitatif atau uji limit ya, uji batas. Cemaran bagaimana impurities-nya. Terakhir kita menggunakan gunakan juga untuk uji disolusi ya. Uji disolusi ini artinya ya sebelum kita melakukan metode analisis, kalau ada perubahan di uji disolusinya, kita lakukan perubahan juga. Kita lakukan validasi kembali gitu ya. Nanti kita lihat apa istilah validasi itu. Jadi semua sektor ya. Nah, uji cemaran kan termasuk dalam CPOB tadinya. Jadi uji identifikasi, nah semua CPOB sekarang 2024 mensyaratkan bahwa ya pemeriksaannya dilakukan. Itu memang memang apa namanya eh, sudah mandatori ya, sudah mandatori. Oke, berikutnya kita tahu di sini bagaimana kita menjamin, bagaimana kita menjamin sistem apa nah, menjamin mutu hasil pemeriksaan. Ya, banyak faktor ya. Jadi tentu kita bisa menjaminnya, tapi kita harus menelusuri juga faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu pemeriksaan itu dapat dipertimbangkan kevalidan dan tingkat kepercayaannya. Yang pertama, ada faktor baku pembanding ya. Baku pembandingnya seperti apa. Ya, kemudian kita lihat juga faktor-faktor jaminan lainnya yang kita memang menjadi faktor apa uji banding lab antar lab ya. Bisa jadi lab satu dengan lab yang lainnya berbeda walaupun analisnya sama. Apalagi kalau misalkan analisnya sama atau analisnya pun berbeda. Ya, makanya diperlukan yang namanya validasi metode analisis untuk tadi untuk untuk apa meminimalisir hasil-hasil yang memang penyampaiannya eh, melalui analisa ketidakpastian ya kemudian eh, bahan-bahannya juga peralatannya bagaimana telusurannya jadi sehingga diperlukan suatu metode untuk memvalidasikan itu membuktikan parameter faktor-faktor itu dapat dijamin mutunya dengan cara apa metode validasinya di metode validasinya divalidasi gitu ya untuk menjamin mutu hasil pengujian. Nah, kemudian kita masuk ke dalam proses ya. Ini sudah masuk ke dalam tahapan di mana metode analisa itu mulai starting point sampai endingnya ya. Nanti kita bicara ini merupakan pendekatan yang istilahnya kita sebut dengan pendekatan tradisional ya. Ini pendekatan tradisional tapi memang walaupun tradisional. Kenapa tradisional? Karena sudah muncul istilah baru gitu ya, yang mungkin istilahnya disebut dengan life cycle approach ya, pendekatan ke dalam tahapan siklus hidup daripada proses metode itu. Yang sebelumnya memang nggak ada ya. Memang sekarang ini eh, istilah life cycle itu sudah menjelma ke seluruh tahapan proses ya, baik validasi proses, validasi aseptik, ya, cold chain, validasi distribusi, semuanya, cleaning validasi, sudah masuk ke dalam tahapan itu semuanya. Termasuk tahapan tahapan metode analisa, ya. Jadi awal-awal mulanya ya berawal dari pengembangan tentunya ya, pengembangan metode analisa, ya. Kemudian metode analisa itu dilakukan tahapan berikutnya optimasi, ya. Sebelum validasi kita lakukan optimasi dulu dipastikan untuk mengurangi faktor-faktor X yang menyebabkan hasilnya fail. Baru dilakukan proses prevalidasi, ya. Nah, kemudian atau bisa langsung dilakukan proses validasi tanpa pre, ya, tergantung bagaimana nanti tingkat tingkat keyakinan terhadap metode itu, metodenya baku di USP, kompendial atau memang metode modifikasi misalkan ya, adjustment. Kemudian setelah divalidasi, barulah metode itu. Nah, tahapan ini sampai validasi ini itu dilakukannya di mana? Kalau di istilahnya, kalau di teori kan dilakukannya di lab ANDEV ya, analytical development. Ya kalau di pabrik istilahnya ini R&D, ya research and development. Ya, tahapan pengembangan sampai validasi itu dilakukan di lab R&D. Ya, nah ya, R&D kan macam-macam ya di pabriknya ada yang R&D-nya menjadi satu area dengan pabrik, ada yang terpisah. Nah, kalau di Sunday sendiri memang lab R&D ini terpisah, nggak jadi satu. Kenapa kira-kira? Ya karena besar site-nya. R&D ini mengcover semua
pabrik ya. Kita saat ini sekarang sudah lebih dari 10 pabrik ya. Jadi Sanbe ini memang investasinya dan eh, apa namanya kekuatannya besar ya untuk melakukan investasi terhadap semua produk ya. Bahkan sekarang kan kita sudah ini insya Allah nih Sanbe ini bakal menjadi satu-satunya pabrik yang membuat monoklonal antibodi pertama ya. Eh, yang pertama kalau nggak salah kalbe, tapi kalbe itu kan raw materialnya ya si apa namanya selnya itu dikirim diimpor dari saya lupa kalau nggak salah dari mana ya lupa saya dari Belanda atau dari mana ya jadi impor jadi di sini di Indonesia dilakukan fill finish saja. Nah tapi sekarang lagi membuat dari awal ya bagaimana pembuatannya vaksinnya ayamnya telurnya semuanya sampai dibentuklah bagaimana nanti MAB atau Monopoly Project ini dapat menjadi yang pertama di Indonesia ya. Terus berlakukan inovasi-inovasi gitu ya. Oke, jadi ini lakukannya di lab R&D ya. Nah, setelah itu setelah oke, baru ditransfer lah. Ditransfer. Transfer ke mana? Ditransfer ke manufaktur. Nah, ini disebut dengan transfer method ya. Ke mana? Ke lab yang ada di manufaktur untuk pemeriksaan rutin. Nah, mana kalau ada perubahan, maka harus dilakukan validasi ulang oleh R&D. Baru kemudian ditransfer kembali, diulangi kembali untuk dilakukan pemeriksaan tuh rutin. Jadi memang apa namanya prosesnya apa ini bukan siklus ya, maksudnya sih betul sorry, ini tahapan tahapan prosesnya. Nanti tapi belum life cycle ya, ini masih tahapan yang sifatnya traditional approach ya istilahnya disebut. Kita lihat berikutnya. Nah, di CPUB sendiri ya, di CPU sendiri ini Pak Adi punten maaf, ini materinya cukup panjang sepertinya ya. Kalau waktunya sampai jam 9, barangkali teman-teman ada pertanyaan gitu ya, saya akan batasin gitu ya Pak Adi ya. Kita akan, maksudnya akan cepat ke poin-poinnya saja Pak ya. Saya tidak bahas terlalu detail. Saya akan skip, kemudian ini transfer method ya, transfer method memang dilakukan secara komprehensif ya. Berbicara transfer method ini menjadi gap ya, menjadi gap yang luar biasa di manufaktur. Kenapa? Karena transfer method ini menentukan sekali bagaimana rutinitas bagaimana metode yang dilakukan di lab QC itu dapat dilakukan ya ditransfer gitu ya dari lab R&D ke lab pabrik pas ada transfer hasilnya fail. Kenapa ini investigasi gitu ya. Nah, kadang-kadang hal-hal teknis sangat mempengaruhi loh. Misalkan kemampuan analisnya dalam melakukan kecepatan melakukan preaksi, kecepatan melakukan sampel, kecepatan melakukan proses misalkan kayak penimbangan dan preaksi, pengambilan sampling pada saat terlepas antara misalkan flokuletnya analit dengan pada saat terlepas, pada saat preaksi, bagaimana kecepatannya mengambil sampel pada saat preaksi sudah dilakukan. Sangat mempengaruhi ternyata. Ya, ini hal-hal teknis di luar basic teori yang mungkin teman-teman pelajari. Kenapa? Kita udah investigasi ya. Kenapa pernah kejadian? Udah investigasi, udah oke, prosedurnya udah oke. Kenapa berbeda hasilnya? Ternyata di R&D-nya ada kecepatan yang memang ini inisiatif memang daripada apa namanya analis yang ada di R&D-nya. Sehingga kita ikutin. Ya, akhirnya ketahuan ternyata ada skill yang memang itu mempengaruhi hasilnya. Kita lakukan hal yang sama ternyata hasilnya masuk. Jadi eh, ya kadang-kadang hal seperti ini tuh muncul ya. Sehingga apa memang transfer method itu apa namanya kemampuan suatu lab sebagai R&D itu sebagai pendonornya dan penerimanya di manufacturingnya sebagai penerimanya, receivernya ya. Nah, pengujian ini dilakukan untuk semua baik zat tambahan, zat aktif, dan excipient, kemudian produk-produk yang memang digunakan untuk menjamin mutu farmasi, gitu ya. Tujuannya apa sih transfer method itu? Ya untuk menjamin bahwa lab itu mempunyai pengetahuan yang mendalam dan kemampuan untuk mentransfer metode pengujian. Ya, ditransfer nanti ada laporan transfer metodenya.
Bagaimana setelah transfer metode selesai, baru nanti keluar hasilnya. Ya, hasilnya oke oke, baru bisa dilakukan sebagai apa namanya metode rutin pengujian. Ya, ini dasarnya dari USP, ISP dan WHO. Oke, saya akan skip ya karena agar kita bisa masuk ke poin yang besar. Karena ada ada terakhir yang mau saya sampaikan soalnya, yang cukup pentingnya. Kemudian ini saya skip, skip. Oke, nah kita berbicara mengenai siklus ya, life cycle. Definisi dulu ya. Siklus hidup ya, itu definisinya menurut CPB 2024 merupakan seluruh fase dalam keberadaan sistem mulai dari kebutuhan awalnya, tahapan awalnya sistem itu sampai akhirnya penggunaan sistem itu. Termasuk di dalamnya faktor-faktor desainnya, faktor speknya, ya bagaimana pemeriksaannya, installationnya, operation termasuk maintenance-nya. Itu merupakan siklus serangkaian. Jadi dia sampai produk itu kalau kita bicara produk sampai produk itu di develop ya kita kan banyaknya Indonesia kan itu produk ya bukan penemuan obat baru ya penemuan obat baru itu nggak sembarangan ya butuh puluhan tahun sama biaya yang besar jadi kalau kita Indonesia ya pasti banyaknya copy produk atau itu produk ya nanti membuatnya dibandingkan dengan komparatornya dari awal develop produk itu di R&D sampai dengan dia discontinue itu macam-macam ya. Discontinue bisa penyebabnya karena mungkin terjadi penurunan di pasar, ya sehingga produk ini tidak lagi digunakan. Akhirnya produk ini sudah nggak bisa lagi diproduksi. Jadi siklusnya sampai di sana. Jadi awal dia lahir sampai dia uh, meninggal. Kalau maksudnya sudah discontinue gitu ya maksudnya. Ya, kita definisi seperti itu kita pahami dulu ya siklusnya. Nah, menariknya di CPOB dijelaskan juga mengenai tahap siklus hidup itu semua tahapan baik uji klinik, transfer metode, transfer teknologi sampai dengan kita melakukan produk komersil sampai dia sudah nggak produksi lagi. Ya, ini yang sudah stated di CPOB ini. Oke, berikutnya sebentar. Berikutnya kita lihat di sini ada istilah namanya metode baku dan metode tidak baku kan? Teman-teman tahu ya bagaimana pembedanya. Nah, kita lihat sebelah kiri. Metode baku. Metode baku ini memang metodenya tidak standar. Belum standar. Sorry, belum standar. Makanya metode ini biasanya, walaupun metode ini sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah, tetap metode ini tetap menjadi metode yang belum baku. Jadi walaupun metode ini sudah dipublikasikan di misalkan di PubMed atau apapun, tetap belum bisa. Ini statusnya tetap metode yang tidak baku. Kemudian metode ini juga eh, metode tidak baku itu termasuk metode yang kita sebut yang dilakukan di lab itu sendiri, hanya satu lab di lab pabrik itu sendiri atau di lab R&D sendiri, ya tidak ada uji banding lab terhadap banyak lab. Istilah di pabrik kita sebutnya in-house spec. In-house spec itu metode yang diuji hanya di lab itu, ya. Jadi kalau misalkan nih, misalkan contoh kita beli bahan baku, tapi di COA-nya atau Certificate of Analysis-nya tidak menyebutkan pemeriksaan itu, tapi kita membutuhkan pemeriksaan itu misalkan. Nah, kita lakukan pemeriksaan sendiri yang memang tidak ada di pemeriksaan sana, di USP-nya. Nah, kita bisa lakukan itu namanya kita in-house spec atau ya tadi validasi yang dilakukan di lab, single lab validation. Nah, yang di kanan itu ada namanya metode baku atau resmi atau standar, official method. Ini dikeluarkan oleh lembaga resmi, pasti ya, ya berlaku secara luas. Nah, metode seperti ini contohnya misalkan ya kompendial pasti ya, kompendial ya farmakope yang digunakan di berbagai negara. Ya farmakope Jepang, farmakope US, farmakope Indonesia, ya farmakope termasuk apa ya? Kemarin kita lagi sedang apa namanya berkomunikasi dengan China ya selaku selaku supplier bahan baku kita ya kan kita kan bahan baku kan 90% kan dari China ya. Jadi sedang ada penelitian gitu ya, sedang ada penelitian mengenai suatu metode pemeriksaan ukuran partikel di injeksi misalkan. Metodenya bagaimana metode yang dilakukan di sana? Oh menurut Pharmacope China, pas saya cek ya, download, wah isinya itu China semua, jadi nggak bisa kebaca. Jadi saya coba cari yang Pharmacope edisi China yang dia sudah translate. Baru bisa dilakukan komparasi. Oh ternyata di sana belum stated atau di sana berdasarnya nggak kuat.
ya. Ternyata di US ada. Kita mau pakai yang mana kira-kira? Tentu kita ngadep ke US. Kenapa? Karena produk pakai China bisa jadi itu berlaku di negara mereka saja. Sedangkan produk mereka dikirimkan keluar, dikirimkan ke Indonesia, ke berbagai negara. Tentu harus melewati serangkaian pemeriksaan. Tentu harus melewati dan menganut ke US internasional ya, yang dipakai kan USP tetap ya. USP kembali ke negara US lagi ya. Ya, kemudian komoditas lain contohnya misalkan ISO, tetap ya. Kemudian LYC ya. Ada yang tahu divisinya LYC apa? Kira-kira ada yang hafal nggak? Saya lupa ya. Kalau nggak salah namanya Association of uh, Analytic Games ya. Yang salah satu pembelian juga ini. Nah, terus bagaimana Pak nasib metode yang tidak baku? Nah, nasibnya metode tidak baku itu lihat ada panah di tengah. Harus dilakukan namanya uji kolaboratif atau interlaborative study. Ya, uji kolaboratif ini dapat membakukan metode yang tadinya masih in-house spec atau masih single. Bagaimana caranya? Kita lakukan misalkan uji kolaboratif perbandingan komparasi itu dengan memvalidasinya metodenya itu di berbagai lab, di lab-lab yang lain. Kenapa? Ya untuk make sure kan jangan sampai oh oke di lab kamu, di lab lainnya nggak oke. Nah, kita uji komparasi kolaboratif dengan berbagai lab. Nah, yang sejauh ini saya tangkap memang rata biasanya 4 sampai 5 minimal minimal labnya yang untuk membakukan itu menjadi standar baku resmi ya gitu ya. Jadi cukup banyak labnya ya. Nggak tahu di Indonesia mampu nggak melakukan itu membakukan metode yang tidak baku menjadi metode yang baku. Ini jarang tapi bisa ya bisa lakukan. Oke, kemudian eh, eh, nah kita lihat macam-macam validasi sebenarnya luas ya validasi itu ya. Ya, kebetulan dulu waktu saya baru masuk kuliah, masuk kerja, ya saya berada di equipment validation. Ya, dulu saya lahirnya di departemen validasi equipment. Kemudian terus ke fasilitas, HVAC, cleaning, proses, nah analytical method, komputer, ya CSV singkat kita biasa sebutnya, packaging dan cold chain. Ada yang belum di sini yang belum saya masukkan, distribution. Distribution ini bagaimana kita memastikan bahwa produk yang kita kirimkan melewati truk gitu ya dalam transporter itu sampai dengan negara penerimanya itu dijamin gitu jangan sampai nanti pada saat oke oke pabrik oke di gudang oke pas sampai pabriknya ternyata produknya berubah. Terjadi perubahan stabilitas produknya, perubahan fisik. Ada apa ini? Makanya kita harus jamin transporternya, bagaimana kalau misalnya produknya produk cold chain atau produknya di suhunya ekstrim, misalkan kalau suhu produk kan biasanya rata-rata disimpan di 25 sampai 30. Ternyata ada yang disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat. Ada nggak? Ada. Ya, below 20 terkondisi. Bagaimana nanti kondisi transporternya? Bagaimana pemeriksaan selama perjalanannya? Kita validasi. Itu yang belum saya masukin sepertinya di sini ya, distribution validation. Jadi validasi itu hmm, ya memang secara umum judulnya tindakan pembuktian yang terdokumentasi memang ya. Berat eh, kerasnya di situ ya. Kenapa pada saat kita diaudit sama Badan POM, validasi ini menjadi orang pertama yang berhadapan dengan sama Badan POM. Jadi nah dari sini kita melihat bahwa yang kita khususkan adalah berbicara mengenai analytical validation method ya. Kalau berbicara yang lain-lain, wah ini bisa berapa SKS nih Pak Ardi kayaknya bisa panjang ya. Oke, nah di sini validasi metode itu menjadi salah satu dari sekian banyak validasi yang kita mulai lihat ya sorot ini. Nah, kalau ya teman-teman sudah paham ya, saya tidak banyak mengulas di teori saya lihat juga Pak Ardi sudah menekankan bagaimana kategori ya, memang betul kategorinya ada kategori 1, 2, 3, 4 sesuai dengan apa namanya tujuannya ya. Saya lanjutkan karakteristik untuk USB dan kita pakai ini USB dan ICH ya. ICH jadi International Convention Harmonized. Dan memang kenapa harmonize dipakai? Karena dia istilahnya itu dia mengharmonisasi berbagai regulasi. Jadi makanya ICH itu berkembang pesat ya dari bagaimana QRM, HIS 9 terus sampai apa namanya sampai sekarang pun berbicara quality management itu luas ya sangat sangat sangat, sangat komprehensif.
Ya ini tidak perlu saya jelaskan, memang validasi metode itu ini parameter-parameter yang harus ditekankan ya. Ini sudah teman-teman saya pikir sudah sangat paham, tidak perlu saya ulangi ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita lihat dua guideline ini bersandingan ya. Kita lihat dari USP, ada ICH ya. Nah, kedua metode ini merupakan parameter validasi untuk metode analisa. Ada perbedaan di situ ya. Kira-kira kenapa? Ya, perbedaan itu muncul eh, ada 8 tahapan kalau di USP, ada presisi akurasi terus LOD sampai dengan robustness. Sedangkan di ICS itu lebihnya ada sistem solidity. Kenapa USP nggak ada? USP itu ada, ya bukan nggak ada, tapi dia terpisah. Kalau nggak salah di USP 612 atau 621 saya lupa itu. Terpisah dia, karena FDA kan sudah jalan gitu ya. Nah di ICS memang dia digabungkan di parameter sesuai dengan apa aturan main dia ya. Itu sebenarnya tidak berbeda ya, cuman satunya terpisah. Kalau ini sudah menjadi bagian dari ICS-nya sendiri. Kemudian, nah kita lihat parameter-parameter itu kalau kita logikain ya, kita punya suatu penembak ya, penembak. Nah, penembak itu yang kita tekankan kan dua hal, akurasi dan presisi. Ya, kalau kita bicara dua poin ini, kita bicaranya dua, akurasi dan presisi itu menjadi parameter yang mutlak. Kenapa? Karena menjadi bagian dari proses yang sangat kita uh, monitor ya. Kebayang ada seorang eh, penembak, ya, dia menembakkan satu target, ya, di mana target itu ditembakkan ke arah yang sama, ya, ke arah yang sama, berulang, ya. Analis ini dibayangkan dia adalah seorang analis, seorang penembak ini adalah seorang analis, dia melakukan proses pemeriksaan tepat dengan presis apa kira-kira dengan kedekatan yang sama, ya, keterulangan yang sama. Kita sebut ini apa? Kita sebut dia akurasinya rendah, nggak tepat di tengah, tapi presisinya baik, disebut presisinya tinggi. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana seorang analis di lab itu melakukan proses yang memang harusnya seperti apa metode itu. Metode itu ditekankan seperti apa, hasilnya seperti apa, ya. Kemudian berikutnya adalah kita lihat juga simulasi berikutnya kita membayangkan ya pemeriksaan itu memang ditembakkan seorang peluru itu ke tempat yang sama, ke bidang yang sama. Artinya kita bisa nilai bahwa parameter metode analisis ya akurasi, presisi, kan selektivitas, sensitivitas, LOD, kemudian dan sebagainya. Nah, dua parameter ini ternyata kita lihat berarti kemampuan analis ini hasil pengukurannya memiliki hasilnya akurasinya tinggi. Ya, kemudian keterulangan hasil dia satu, dua, tiga dan seterusnya juga presisinya tinggi. Metode validasi metode ini berarti memang metode yang valid dan memang bisa kita andalkan gitu ya. Kebayang lagi kalau misalkan kita punya gambaran berikutnya tiba-tiba bagaimana? Jadi kayak gini bagaimana? Presisinya bagaimana? Akurasinya bagaimana? Ya. Nah, kita lihat akurasinya tinggi. Kenapa dia masih berada di area yang sama, tapi presisinya rendah. Ya, kalau di lab itu kan dia kalau misalkan kita pemeriksaan itu kan mengandalkan yang namanya rata-rata average. Jadi misalkan ujung yang sana di rata-rata dengan ujung yang sini, ujung yang sini di rata-rata dengan ujung yang sini, gitu ya. Temuan nanti average rata-ratanya. Kalau di lab kan seperti itu kita menggunakan rata-rata. Oh pemeriksaannya sampai 5 sampel, 10 sampel, kemudian kita lihat rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Nah di sini itulah kenapa diperlukan pemeriksaan itu nggak satu, gitu ya. Pemeriksaan itu biasanya duplo 2 kali replikasi atau triplo 3 kali. Kalau kalau single cuma di sini aja nanti. Kalau duplo cuma ujung aja. Nah, bias makanya perlu nanti misalkan replikasi itu 3 kali, misalkan triplo. Jadi ada rata-rata atau pembanding lain. Memastikan bahwa memang metode dan hasilnya tepat. Gitu. Berikutnya, berikutnya kita lihat, wah ini apa ini? Dari tembakan analisanya kemana-mana, gitu ya. Bahkan keluar dari spek yang dipersyaratkan, harusnya berada di tengah. Kita lihat keduanya rendah, ya baik rendah akurasi rendah, presisi rendah. Ya karena enggak, ini eh, jelas ya mungkin metodenya belum divalidasi gitu ya. Atau mungkin ya tadi ya ada perubahan inisiatif, ada perubahan metode yang tidak diinfokan mungkin dari analisnya terlalu inisiatif analisnya atau analisnya masih baru.
Nah, ini faktor-faktor yang memang salah satu menyebabkan. Ya. Nah, yang mungkin yang terakhir, wah ini kira-kira gimana? Ini jelas ya, apa hasilnya luar biasa ya. Kira-kira bisa nggak kita dapat hasil yang seperti ini di lab? Kira-kira bisa nggak? Bisa, tentu bisa ya. Jawabannya bisa, bisa saja ya. Tidak ada yang mustahil. Nah, makanya ini gambarannya teman-teman lihat ya, gambaran seorang penembak tadi ya. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini tentu untuk mendapatkan suatu apa namanya kira-kira apa lagi yang mempengaruhinya. Kalau kita mendapat pengennya dapat akurasi tinggi dan presisi tinggi, kira-kira apa yang 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 bisa kita lakukan pertama. Yang pertama adalah faktor sumber daya manusianya, kualifikasinya, qualified pendidikannya, trainingnya, ya. Yang kedua apa? Yang kedua instrumennya jelas, instrumennya harus handal, ya terkalibrasi, maintenance-nya dijaga, instrumen dari sisi instrumen. Kemudian apa lagi dari sisi materialnya? Materialnya, reagennya, ya. Reagennya disimpan di mana? Jangan-jangan nih NaOH disimpan kena matahari NaOH-nya. Lama berkurang kadarnya NaOH-nya karena nggak terlindung cahaya misalkan. Penyimpanan reagennya, material-material bahan-bahannya, bahan bakunya, kolomnya. Nah, pengalaman kami yang sering terjadi miss itu adalah perubahan itu biasanya yang sering muncul tuh dari USB itu biasanya perubahan USB terbaru biasanya flow-nya berubah atau biasanya terdapat perbedaan kolom, perbedaan dimensi kolom misalkan. Ya, variasi ulang ya. Berikutnya pada saat transfer method tadi ya misalkan ya. Berarti kita lagi transfer method. Ternyata di transfer method di lab itu menggunakan kolom yang mereknya A, misalkan mereknya A. Saya nggak sebut merek ya di sini. Ini promosi. Ternyata di lab rutin, lab pabrik menggunakan dimensi yang sama, tapi mereknya berbeda, pakai supplier B. Kira-kira hasilnya bakal sama Pak, pertanyaan saya. Apakah dapat menghasilkan akurasi yang tinggi, presi yang tinggi, dan menghasilkan hasil yang sama dengan analisa development di R&D maupun di manufaktur? Kira-kira ada yang bisa jawab, Pak? Coba, saya pengen tahu. Bisa saya dibantu panggil, saya pengen panggilnya mahasiswa. Saya kira atas nama, atau ada yang bisa menjawab nggak sebelum saya panggil nih kira-kira? Kolom, saya ulangi ya, pemeriksaan, metode analisa, kolomnya misalkan C18 umum dipakai ya. Misalkan pelarut segera kita coba misalkan aseton nitrit lah yang biasanya dipakai ya sering. Kolomnya di lab atau di R&D itu kolomnya dimensinya sama C18. Di lab juga sama ya. eh, Sama-sama C18, dimensi pun sama. Pada saat diperiksa keduanya kira-kira menghasilkan hasil yang sama atau tidak dengan adanya perbedaan yang di lab pakai vendor A di lab rutin manufaktur pakai vendor B. Kira-kira hasilnya sama nggak? Ya. Saya pengen panggil atas nama Maharani ada? Mbak Maharani ada? Mbak Maharani. Iya, Pak. Ya, kira-kira Mbak Maharani ya. Mbak Maharani di apa eh, apa namanya? Kira-kira jawabannya apa, Mbak? Kalau misalkan kita di labnya berbeda, ukuran dimensi kolomnya untuk metode analisa lab nih beda, tapi vendor ukuran dimensinya sama, labnya berbeda, analisnya berbeda, dimensinya sama, tapi mereknya berbeda. Kira-kira hasilnya sama nggak, Mbak? Berbeda, Pak. Kenapa berbeda? Kan dimensinya sama, Mbak. Hmm, Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi inilah memang pentingnya salah satu pentingnya apa kuliah praktisi itu ya. Salah satu pentingnya kuliah praktisi itu salah satunya adalah eh, dapat mengcover sesuatu yang memang di luar dari teori. Ternyata hasilnya berbeda. Kok bisa, Pak? Itulah ya yang menarik ya. Ternyata vendor A dengan vendor B dengan dimensi yang sama, pabrikan yang berbeda, hasilnya berbeda. Makanya kita harus menyamakan semuanya, mau nggak mau gitu ya. Samakan baik itu vendor yang samain gitu ya.
Ya itu menjadi catatan catatan sendiri bagi kami berdasarkan melakukan investigasi ya. Akhirnya kita pakai vendor yang sama, hasilnya masuk sama, oke. Wow, ternyata ya ini di luar ekspektasi. Kemudian terakhir, faktor terakhir adalah apa? Kita bisa dapat hasil yang tinggi pada saat melakukan metode analisis, bisa. Semuanya akurasi tinggi, presisi tinggi. Terakhir adalah jarak tembaknya harus dekat. Kebayang kalau jarak tembaknya jauh, kita pengen dapat akurasi tinggi ini. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa nggak dicapai? Bisa, tapi sulit. Ya, simulasinya adalah makanya presisinya, akurasinya dikasih rentang. Ada standar deviasinya, dipersyaratkan. Kalau disimulasikan di lab, metode itu bahwa jarak itu dianalogikan sebagai kadar. Kalau kadar analit, misalkan kita cek paracetamol, besar kadarnya 500 miligram, tentu akan akurasinya akan tinggi. Deviasi standarnya maksimum misalkan 2%. Ya, standar deviasi RSD-nya misalkan. Boleh, karena karena analitnya gede sehingga akurasinya bisa sangat akurat. Ya, simulasinya tadi jarak tembaknya dekat, kadarnya besar. Kebayang sebaliknya, kalau analitnya kecil yang kita uji, artinya apa? Biasanya RSD-nya seperti yang contoh tadi, ini di sorry, bentar. Ini ini analoginya seperti eh, nah, seperti ini bisa jadi kenapa? Bisa jadi eh, analitnya kecil sehingga dia nyebar. Artinya RSD-nya biasanya lebih besar, simpangan yang ditoleransi lebih besar. Makanya kalau kita lihat, kalau analitnya kecil atau untuk memeriksa cemaran-cemaran, impurities itu biasanya RSD lebih besar. Kenapa? Karena tadi, karena pasti simpangannya lebih besar. Nggak bisa kita dapat RSD-nya lebih kecil. Karena tadi berbeda dengan kalau kita punya meriksa kadar analitnya besar, paracetamol 500 miligram dibanding 0, sekian miligram dalam sebuah tablet. Nah, itu mungkin arahnya ke situ. Ya, analoginya seperti itu. Oke, paham ya logikanya. Oke, nah kita lihat bagaimana sih stage prosedur tahapan yang ada di industri farmasi membuat suatu protokol sampai dengan dia membuat laporan dapat data. Kita berawal dari permintaan dari sebelah kiri ya. Kita lihat dari sebelah kiri. Ini ada misalkan ada permintaan validasi. Ya, permintaan validasi macam-macam ya. Ya tadi ya ada perubahan USP-nya naik, USP 40 ke 42 ada perubahan flow. USP 40 ke 42 ada perubahan volume. Kemudian ada pemeriksaan tambahan data atau ada pemeriksaan penambahan dari FI6 sesuai dengan CPOB. Banyak banyak triggernya. Nah, intinya permintaan validasi itu kita lakukan literatur, uji kaji literatur. Ya, kita telah karakteristiknya. Ya, mau pakai bahan apa, alatnya apa, reagennya apa, ya baku pembandingnya apa. Kemudian kita kembangkan metodenya, optimasi, ya tadi yang ada di proposal tadi ada optimasi. Kemudian setelah itu kita lakukan pembuatan protokol validasi, ya kita lakukan protapnya. Nah, kira-kira eh, protokol ini munculnya dari mana? Dari protap, ya. Yang pertama yang penting itu protapnya dulu. Prosedur tetap pemeriksaan, misalkan ibuprofen, ya menggunakan metode spektrofotometri. Apa yang kita validasi? Protokol yang kita validasi, protap prosedur tetap yang kita validasi. Ya, kita memvalidasi protokol. Jadi wajib hukumnya ya protokolnya harus ada dulu. Jangan sampai kita validasi protokol nggak ada. Apa yang mau divalidasi? Nah, dari itu baru kita lakukan uji uji tadi ada prevalidasi kalau diperlukan. Kalau dia langsung uji lab sesuai dengan protokolnya. Kemudian udah hasilnya keluar, lakukan replikasi. Kan biasanya kita melakukan minimal. Biasanya kalau minimal tuh sudah berbicara angka sakti yang masih dipakai dengan saat ini, yaitu tiga kali pengujian ya. Replikasi pertama, kedua, ketiga, barulah valid gitu ya. Kalau pertama aja belum, kedua mungkin kebetulan. Oke, yang ketiga baru bisa dikategorikan angka sakti ya. Jadi tiga kali pengujian itu terserah. Kalau kita biasanya kalau misalkan di eh, terserah langsung ini. Kita pengennya kan 3 kali. Kalau misalkan bagaimana kalau produk itu dalam setahun diujinya cuman diproduksinya cuman setahun 4 kali atau 5 kali, nggak setiap bulan untuk produksinya atau nggak setiap minggu. Kebayang nggak? Kira-kira gimana tuh memvalidasi metode ini? Bisa dilakukan, misalkan satu batch kita bagi ke dalam tiga, kita bagi tiga, lot satu, lot dua, lot tiga.
Yang penting apa? Metodenya diulang selama 3 kali. Itu teknis di lapangan kalau kita pengen validasinya bisa dilakukan replikasi ketika kondisinya yang disuplai produknya tuh nggak banyak, gitu ya. Kemudian berikutnya baru kita analisis datanya. Kita cek semua parameter-parameter tadi ya, dari mulai akurasi, presisi, kemudian linearity, kemudian terus sampai dengan bagaimana LOD-nya dan terus ya. Sampai dengan penyusunan laporan dan analisa approval bahwa ini udah gunakan, udah oke, baru kita bisa gunakan untuk eh, pemeriksaan rutin di pabrik. Itu ya kurang lebihnya. Oke, sampai di sini Pak Ardi, saya sepertinya kalau bicara terus sepertinya bakal ada yang menanyakan nggak kira-kira mengenai. Oh terakhir ya, saya belum bicara mengenai ini ya, mengenai life cycle ya. Aduh, belum ada waktunya cukup. Oke. Saya skip dulu ya yang poin pentingnya. Kemudian saya bicara mengenai parameter validasi ya. Jadi parameter validasi itu yang ada di USP ya atau HCH, memang parameter-parameter ini menjadi parameter karakteristik yang harus dilakukan ya, sudah stated soalnya. Misalkan ini untuk pemeriksaan akurasi, presisi, spesifikasi, specificity itu spesifik atau tidak, presisi tidak, ini wajib dilakukan sesuai dengan guideline. Kemudian ada linearity, rentang, ya, semuanya dilakukan. Nah, ini bagaimana? Ada yes atau no? Kira-kira gimana definisinya? Kalau menemukan seperti ini di Netherlands. Boleh dilakukan, boleh juga tidak. Kenapa? Ya karena sudah bicara analitnya besar, konsentrasinya besar, kita nggak terlalu lagi melihat bagaimana LOD-nya, LOQ-nya. Kalau mau lakukan boleh, nggak ngaruh, karena kita analitnya besar. Kalau analitnya kecil, baru kalau analitnya kecil baru kita lakukan nih. Analitnya kecil, konsentrasinya. Kita perlukan untuk memastikan bahwa tingkat deteksinya sampai analitik kecil dan mampu dilakukan dan bisa dikuantifikasikan. Nah, itu mungkin cara bacanya gitu ya. Kemudian istilah berikutnya ada namanya validasi dan ada namanya verifikasi. Apa bedanya? Nah, kita lihat validasi. Validasi itu suatu proses percobaan untuk membuktikan bahwa metode itu sudah apa namanya, metode itu dibuktikan bahwa kinerjanya sudah oke, ya, replikasinya oke. Dari mana dasarnya? Dari mana? Dari ya, kompendial sudah ada, metodenya sudah stated di kompendial di USP atau FP6. Tinggal kita lakukan sorry, sorry, sorry. Kembali saya. Eh, metode ini metode yang berasal dari perubahan tadi. Misalkan metode ini berasal dari pengembangan metode. Sehingga metode ini dibutuhkan apa? Modifikasi. Ada perubahan tadi, perubahan kolom, perubahan flow, perubahan fase gerak, komposisi fase gerak. Misalkan 3:1 jadi berapa banding berapa. Nah, fase geraknya berubah. Kita lakukan validasi. Ya, validasi replikasi 3 kali. Nah, ada yang namanya verifikasi. Jadi lab itu, ya, di lab kita buktikan juga, sama-sama dibuktikan. Verifikasi ini dibutuhkan kalau sudah stated di kompendial, US sudah stated prosedurnya, sudah oke, nggak ada perubahan, sama persis, lakukan verifikasi. Ya, lakukan verifikasi. Termasuk pada saat apa validasi metode yang ada di lab, ya, yang ada di Andev tadi, Analytic Development tadi, departemen. Pada saat transfer metode pemeriksaan ke lab manufaktur pabrik itu, labnya harus melakukan verifikasi walaupun dia sudah lakukan validasi di sana, tapi pada saat dia transfer itu harus melakukan verifikasi, ya, itu menjadi statik di CPOB ya, gitu. Nah, detailnya adalah ketika metodenya sudah baku dari kompendial, dia cukup verifikasi 1 kali, ya. Tapi kalau dia belum baku, berasal dari metode yang nggak baku, in-house spec tadi ya, cuman lab, single lab, atau dia dimodifikasi misalkan ada perubahan, atau metode baku di luar lingkup, maksudnya misalkan tadi kita pemeriksaan amok paracetamol tablet, ternyata kita juga memerlukan pemeriksaan paracetamol sirup. Berarti lingkupnya udah berbeda, walaupun analitnya sama. Nah, ini kita lakukan validasi. Kemudian metode pengembangan lainnya juga pasti kita validasi. Ya, ini bedanya ya. Kemudian saya akan skip di bagian saya langsung ya. Ini contoh. Contoh
yang tadi ketika ada modifikasi daripada metode, bagaimana USP mensyaratkan. USP dan IP itu juga mensyaratkan bahwa silakan adjust kalau memang diperlukan, tapi ada batasan, ada limitnya, diperbolehkan. Setelah itu baru dilanjutkan proses validasi, ya, diberikan batasan. Oke, yang terakhir ini ada namanya resiko kesalahan analisis di lab. Akibat ini yang mungkin menjadi ini ya, resiko ya. Resiko kesalahan biasanya apa? Metode analisisnya keliru, salah pakai metode. Instrumen, peralatan, penimbang, alat timbang, analytical balance-nya eh, nggak dikalibrasi, nggak diverifikasi. Ya. Nah, ini mempengaruhi terhadap faktor-faktor akurasi dan presisi yang menjadi parameter yang mandatorinya. Oke, kita terakhir ya. Terakhir karena waktunya sudah jam 9 nggak terasa. Kita bicara mengenai life cycle approach ya. Validation process itu kita sudah melakukan namanya siklus hidup proses. Umum ya, apapun siklusnya. Kalau di validation process, approach-nya ya pasti ada tahapan yang ketiga, yaitu continual process. Kita memverifikasi lagi. Walaupun produknya sudah tiga batch divalidasi, misalkan kok proses ya, kita jual setelah tiga batch itu, terus bagaimana kelanjutannya bertahun-tahun di produksi. Inilah muncul namanya life cycle approach. Jadi di tahap ketiga kita lakukan proses continuous. Namanya kita ambil apa namanya, kita pantau bagaimana trennya, monitoringnya, periksanya. Kita lakukan pengkajian mutu terhadap keseluruhan produk itu. Ya, kita namanya istilahnya tuh OPV ya. OPV, ongoing proses performance verification ya, verification performance. Jadi OPV ini kita lakukan untuk menjamin walaupun sudah tiga batch, tapi selama dia terus hidup, produknya diproduksi, kita lakukan pemantauan setiap tahun. Ya, setiap tahun dia 1 tahun misalkan 20 produk. Ya udah produk itu kita lakukan analisa. Nah, bagaimana untuk metode analisa? Ya, life cycle untuk manajemen of analytical procedure itu berbicara mengenai ya cuman dari awal pengembangan, metodenya divalidasi, ditransfer. Sudah, itu saja. Ini makanya disebut dengan di awal tadi traditional approach. Ya, traditional approach. Nah, tapi dia cuman seperti eh, kondisinya masing-masing, tidak berkaitan. Ya, tidak memperhatikan sifatnya penyelarasan dan integrasi tidak ada. Lepas saja sudah. Nah, di apa namanya life cycle analytical metode itu dia mengcover semua prosesnya, ya. Apa yang di cover prosesnya? Yaitu baik dari validationnya, transfer metodenya, verificationnya, semuanya terintegrasi dalam satu siklus yang terus berputar. Jadi kalau ada apa namanya evaluation, ada perubahan yang diperlukan, berarti masuk ke dalam change management, change control, perubahannya terus divalidasi ulang lagi. Terus seperti itu. Ya, tujuannya apa? Tujuannya bahwa untuk menyelaraskan, mengharmonisasikan variabel prosedur analitis secara holistik, secara menyeluruh, ya, secara holistik. Jadi semua aspek itu baik di tahap pengembangan, transfer, validationnya, terus menjadi satu kesatuan, sehingga terus dikaji ketiga-tiganya, ya, dengan persyaratan produk yang akan diuji untuk apa? Meningkatkan apa? Untuk tujuannya meningkatkan kepercayaan dan kehandalan dan meningkatkan kapabilitas daripada prosedur. Sehingga dapat kita kurangin variabel-variabel tidak perlu. Maksudnya gangguannya. Kita percaya dengan prosedurnya. Kita dapat mengendalikan sumber variabilitasnya. Ya, banyak variabilitasnya yang kita kendalikan. Jadi tujuan daripada life cycle itu untuk mengintegrasikan seluruh variabelnya sehingga variabelnya itu dapat terintegrasi dan dapat dikontrol. Sebenarnya arahnya ke situ, ya, tidak terpisah. Kalau traditional approach ya terpisah, kalau life cycle dia semuanya uh, menjadi satu siklus hidup. Nah, seperti apa? Nah, di life cycle itu dia disuntikkan dengan namanya QRM. Jadi tahapan variabelnya itu kita identifikasi. Kenapa? Karena QRM ini kan kita tahu ya di ICH Q9, QRM ini sangat holistik. Dia bagaimana dia melakukan assessment, control, communication, sampai dilakukan mitigasi. Nah, dari situ baru variabel ini kita identifikasi. Apa variabel-variabel yang tadi yang dikhawatirkan variabel ini
tidak terkontrol. Ya dari awal, dari sampling, sample preparation, standar reagennya, fasilitasnya, ya, equipment operation termasuk ada yang kurang nggak sih? Termasuk sumber daya manusianya atau operator atau analisnya. Ya, saya lupa menambahkan di sini. Jadi itu variabel-variabel yang perlu dikontrol sehingga life cycle itu mengcover semua probability terhadap terjadinya deviasi dan penyimpangan dan termasuk ketika ada tren yang menyebabkan dia bergerak ke arah mana, ya. Makanya di sini analytical prosedur variabel ini menjadi aspek yang termapping, ya. Jadi dari sampel, analis, dan bagaimana analisa datanya, ya. Nah, makanya di sini muncullah penilaian, di-assess menggunakan kajian risiko di dalam life cycle-nya. Jadi sempurnalah si life cycle terhadap metode analytical metode itu. Ini merupakan strategi daripada life cycle. Oke. Kemudian makanya life cycle itu ada tahapan tiga tahapannya tadi. Ada prosedur design, ada prosedur performance qualification, ada continued continued prosedur performance verification. Ya, kita sebut kalau istilah kita namanya OPV. Terus berkelanjutan. Nah, tiga tahapan ini penjabarannya itu luas, ya, dari prosedur tahapan satunya sampai dengan knowledge, kemudian tahap duanya masuk dan tahap tiga masuk ke dalam routine observe variation dan continual improvement. Jadi, kan kita dapat mengevaluasi performance-nya oke atau tidak kapabilitas sama perjalanan. Nah, contoh yang paling gampang, yang paling disorotin dari life cycle ini tahapannya adalah tahap tiga. Kenapa? Ya tadi karena dia adanya tahap tiga, makanya dia jadi life cycle. Pada tahapan apa holistiknya terjadi? Pada tahapan observation, seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Ada namanya, kita lihat, kita tahu ya, ini statistical method ya. Ini kita berbicara mengenai bagaimana statistical variation itu mempengaruhi. Sebelah kiri kita lihat ada namanya unacceptable common cause variation. Nah, variasi itu boleh nggak dalam suatu distribusi? Boleh. Kenapa nggak boleh? Boleh-boleh saja, asal variasinya tidak terlalu jauh. Kita sebut dengan namanya common cause variation. Masuk ke dalam acceptable range, ya. Masih diperbolehkan, diperkenankan, ya, masih normal. Tapi kalau dia sudah terlalu signifikan pergeserannya, maka kita sebut dengan special cause variation. Variasi itu variasi yang memang special cause, penyebabnya ada penyebab khusus sehingga memang dia perlu treatment. Yang fit ya harusnya memang semuanya masuk, ya. Makanya disebutkan di sini bahwa semua hal itu bervariasi, semua yang bervariasi itu normal. Tetapi ketika variasinya itu di luar atau terjadi proses yang signifikan, maka dia bukan lagi normal variasi, tapi menjadi special cause variation. Artinya apa? Variasi ini terjadi akan menyebabkan terjadinya proses menjadi tidak stabil. Kalau common cause, proses masih stabil, masih kecenderungan stabil. Tapi kalau udah special cause, kecenderungan tidak stabil itu menjadi besar. Sehingga menjadikan proses tidak dapat diprediksi, variasinya semakin besar, ya, uh, indeks kepercayaannya mesti rendah. Jadi variabel itu yang kita mapping ada satu yang menjadi variation issue yang ada di statistical method pada saat akurasi dan precision itu muncul. Apa sih contoh simpelnya? Special cause itu berhubungan dengan apa? Analis yang bekerja tanpa training. Apalagi settingan instrumennya salah, kesalahan metode, alat ukur, ya, atau mungkin cleaning cleaning in place terhadap instrumennya nggak sesuai gitu ya. Nah ini menunjukkan faktor-faktor ya. Oke, kemudian terakhir dari saya, ini terakhir ya, bahwa ya tadi ya, proses kesimpulannya adalah apa dari cycle ini. Proses manajemen siklus itu menyediakan kerangka kerja untuk menentukan kriteria dan pengembangan prosedur analitis yang memenuhi kriteria penerimaan. Jadi memang manajemen siklus hidup itu menjadi kerangka kerja, ya, kerangka kerja dengan kriteria. Yang kedua, prosedur ini menjadi bagian dari siklus yang berkelanjutan, continuous improvement, ya, sehingga terevaluasi terus metodenya. Yang terakhir, penerapan ini memang memang disuntikan ke dalam siklus hidup menjadi prosedur, ya, di mana dasarnya adalah pengetahuan yang diperoleh selama masa pakainya, ada informasi apa itu yang dikumpulkan dan menjadi suatu improvement, ya, sesuai dengan tujuan penggunaannya. Baik, Pak Ardi, ceritanya udah panjang ya. Oh ya, oke, oke, pas ya, alhamdulillah.
Oke, dari sini Pak Ardi mau ditanyakan ya. Maaf ya Pak Ardi, jadi aduh, saya banyak bercerita nih karena dipaksa bercerita sama Pak Ardi. Langsung aja Pak Ian. Terima kasih banyak atas insight-nya Pak Ian. Jadi itu ya teman-teman, itu adalah gambaran kalau teman-teman nanti bekerja di industri ya. Pak, rumit Pak, susah Pak. Enggak, kan nanti itu semua ada proses teman-teman. Jadi Pak Ya, Ian ya. sampai di level ini pun tadi kan teman lihat prosesnya kan. Dari staff dari supervisor minimal. Kalau di, kita nanti di apoteker di industri itu minimal levelnya supervisor teman-teman. Jadi teman nggak usah khawatir. Teman-teman sebenarnya yang perlu tahu itu adalah teman-teman harus tahu, oh ini seharusnya seperti ini. Teman-teman tidak perlu melakukannya, tapi tahu ini harusnya seperti ini, dan nanti teman-teman akan jadi, oh ini kalau nggak seperti ini harusnya seperti ini. Nah, bagaimana? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi inilah yang dinamakan dengan kalau Prof. Yandi mungkin selalu menceritakan ya, inilah yang dinamakan dengan quality must be built into the product teman-teman. Oh Jadi ya, betul betul. kualitas obat itu bukan hanya semata-mata dari hasil pengujian, tapi harus dari awal. Jadi dari bahan bakunya sampai proses produksi sampai finishing produknya itu harus diawasi. Jadi nanti kalau dibilang perfect ya perfect teman-teman. Kalau dibilang rumit ya rumit. Kenapa? Kayak kemarin hanya satu hanya satu bahan obat aja excipient yang itu ada cemarannya, cemaran DEG dan EG. Berapa korbannya? Ribuan teman-teman. Jadi kalau dokter kan malpraktek paling hanya satu dua orang ya. Tapi kalau apoteker salah satu aja, nah itu korbannya tuh bisa sampai ribuan, teman-teman. Makanya di sini memang kalau di orang industri itu bilangnya zero mistake, teman-teman. Jadi orang industri nggak boleh salah. Makanya untuk biar nggak salah, ya kita harus membuat sistem yang meminimalisir kesalahan tadi. Sudah disampaikan ya. Jadi kesalahan tuh boleh, tapi jangan sampai um, berlebihan. Oke, ada yang mau tanyakan teman-teman sampai di sini? Silakan Dipahami teman ya, kalau ada yang mau tanyakan. bisa dipahami Iya. ya materinya ya. Mohon maaf kalau memang terlalu kompleks ya memang, tapi ya apa adanya ya. Nggak apa-apa, teman-teman. Nanti kita akan breakdown kok. Ini yang Pak yang sampaikan adalah materi umum, secara umum dari lingkup validasi ya. Jadi kenapa harus kita melakukan validasi, kemudian komponen-komponennya dan bagian-bagian itu secara detail. Besok pertemuan selanjutnya kita nanti akan kuliah lebih detail, teman-teman. Bisa dengan Pak Ian atau dengan staf beliau, karena beliau di sana udah jadi bos ya, teman-teman ya. Dengan staf beliau, jadi nanti teman-teman kita akan bahas lebih detail, di breakdown lagi. Jadi kalau teman-teman Ah, mau jadi selevel Pak Ian, nah harus paham ini. Oke, ada yang mau tanyakan nggak teman-teman silakan. Kalau ada yang oke. ingin ditanyakan, Boleh bertanya yang metode boleh ya, bertanya dengan kondisi situasi saat ini bagaimana di industri farmasi. Silakan ya. Selama saya di industri farmasi, teman-teman bisa bertanya apapun ya. Jadi mau bertanya tentang kondisi saat ini gitu ya, atau apapun terserah. Silakan ya. Mumpung kita ketemu nih. silakan. Kalau mau mungkin kalau punya Pak, saya mau kerja di industri farmasi mungkin ada tips dan trik. Nah, Oh silakan iya, kalau ada yang mau bisa itu. tips dan trik bisa sukses seperti Pak Ian di apalagi di level Sanbe Pharma ya. Jadi bukan kaleng-kaleng cuy. Nah, kalau orang anaknya Iya, iya, iya. oh, wah luar biasa. WFH. Siapa Ardi? Ada yang mau tanyakan? Cuman bisa Silakan. sedikit lah Ardi. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanyakan. Kalau mungkin belum ditanya, ada yang bertanya, kita presensi dulu ya teman-teman ya. Mohon Oke, maaf Pak Ian, izin presensi dulu ya. siap, Ini sembari mungkin siap sembari Pak Kabar. teman-teman mencerna mencerna Mantap. materi dari Pak Ian, kita sebagian kita Lanjutkan. presensi dulu ya teman-teman ya. Oh iya. Nah, silakan ini untuk Wah, kelas B dulu ya teman-teman. Kelas B nanti lanjut kelas C dan seterusnya. banyak. Ya, ya. Wah, nggak sekolah. Libur Mas Bro. Oke, untuk teman kelas B nanti setelah ini kelas C dan seterusnya. Gimana kampus Pak Ardi? Kondisinya udah lama saya nggak ke sana. Oh, remote. Oh, sia sih. Udah bos ya, masa ya WFO terus.
salam buat Bapak ya, Pak saya semuanya guru-guru ya. Mohon mohon Siap, mohon kirimkan salam saya gitu ya. siap, siap. Siap, siap, Pak Ian. Kalau Bu Asi kayaknya lagi di Bandung, Bu Asi. Oh ya, Ya, lagi ke Unpad beliaunya. Masya Allah. Saya pendampingan biasanya ya. Ya, biasanya kalau nggak kolaborasi riset, ya biasanya ada ada keperluan, biasanya kan ke lab dan lain-lain. Teman sudah kelas B? Ada yang belum? Halo teman-teman, ada yang belum kelas B? Sudah? Udah ya, saya close. Halo, ada? Oke, selanjutnya kelas C ya teman-teman. Banyak ya Pak Ardi ya, 124 ya. Berapa kelas Pak Ardi sekarang Pak Ardi? Angkatan ini kurang lebih ada 180 reguler dan kurang lebih 20 lah untuk eh, IP Pak Ian. Oh, hebat ya. Berarti generasi pengganti pengganti saya ini. Ya, tapi ya kurang lebih sama dengan angkatan kita dulu kurang lebih 216 Hmm. mahasiswa. Silakan teman-teman kalau ada mau bertanya nih, mumpung Pak Ian masih di sini. Beliau teman saya satu satu nama setelahnya. Jadi kalau saya dulu NIM-nya itu 06613238. Kalau Pak Ian ini 06132440 ya, Pak Ian ya? 240 Pak, masih ingat Pak? Ah, 240 ya, betul masih ingat Pak. iya dong. Kalau kalau Tadi setelah malam kebetulan saya tadi malam kan ngisi sama teman apa PGRI ya, PGRI Jogja kemarin tadi malam juga teman-teman PGRI itu banyak bertanya mengenai itu mengenai apa namanya bagaimana nih Pak gitu nanti pada saat kita nanti lulus persaingannya gimana 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 kemarin saya ya udah saya kasih bagian materinya akhirnya mereka apa excited oke, gitu. menarik ya. Jadi Excited. persaingan makin ketat teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak mempersiapkan diri seperti itu. Kecuali teman-teman mungkin selevel Rafathar atau Rayanza itu mungkin langsung begitu lulus dibuatkan pabrik. Nah, itu. Tapi kalau mungkin levelnya masih ya masih level-level biasa gitu. Nah, teman-teman harus harus punya ordal. Jadi ordal itu bukan bukan orang tua atau paman atau siapapun itu, tapi ordal itu adalah tips dari orang-orang yang memang sudah sukses, teman-teman. Itu minimal ya. Sebenarnya ordal terdekat ya paling gampang tuh alumni, teman-teman. Jadi ordal paling dekat itu adalah alumni. Jadi kalau teman-teman mungkin, wah saya nggak punya ordal Pak, tapi teman-teman punya alumni, itu merupakan ordal paling paling sederhana. Makanya ketika teman-teman sekarang nih Pak Ian alumni eh, sudah jauh-jauh mengisi dari Bandung, teman tidak manfaatkan itu, wah itu nanti rugi sekali. Oke, silakan teman-teman, sembari kita presensi. Kalau ada yang belum, Nanti kalau ada pertanyaan yang baru teringat nanti nggak apa-apa nanti disimpan nanti bisa ditanyakan ya. Nomor handphone saya kan ada ya dari dia sempet nggak ada di bisa tanyakan nggak apa masalah ya. nanti bisa lewat saya, nanti bisa tanya ke saya nanti biar saya sampaikan Oh boleh. namanya Pak Ian, karena kan beliau levelnya sudah plan manager ya teman-teman, jadi tidak sembarangan harus. Kalau di industri bahkan teman-teman tidak boleh sembarangan loh share nomornya, itu nggak boleh teman-teman, jadi memang terbatas. Ya mungkin nanti agak lama balasnya mungkin mungkin bisa tengah malam balasnya. Yang penting saya usahakan bisa balas kalau ada pertanyaannya. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, saya izin bertanya sebentar. Ya, 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 mungkin silakan ini Mbak Tasya. out of topic dari materi tadi sih, ya, lebih ya. ke tadi. em,
Sebelumnya terima kasih Pak untuk materi yang sudah disampaikan. Ya. Saya ingin bertanya terkait cara masuk di industri farmasi gitu kan. Ini kayak eh, s- Pak Yan sendiri sebagai manajer, kira-kira kalau melihat calon kandidat ini pantas gitu selain dari bagian attitude-nya gitu. Misalkan kayak mungkin Pak Yannya lebih suka kandidat yang aktif organisasi atau bahkan prestasi atau kayak gimana itu beliau eh, lebih memandang seperti itu atau gimana gitu. Berarti kayak kan pasti sudah banyak menerima banyak karyawan gitu ya. Kayak kenapa kok mereka bisa lolos sama enggak gitu kan. Kadang ada beberapa yang melihat dari segi dia ini aktif dari organisasi atau enggak prestasinya. Kadang kan dulu pernah dikasih tahu kalau IPK itu cuma syarat administrasi doang gitu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, Iya, iya, iya. siap-siap. Baik. Silakan Pak Yan sebagai user ya. Biasa Pak Yan sebagai user. Iya, baik, baik. Mbak siapa tadi barusan yang bertanya? Taskia Mbak Saskia. Mbak Saskia dari mana, Mbak? dari Pati. Pati. Oh, ya. Oke. Makasih Mbak pertanyaannya. Jadi pertanyaan ini yang memang tadi malam saya jelaskan ke teman-teman di PGRI ya. Jadi Em, jadi gini ya, memang kebetulan memang untuk level apoteker ya, untuk level apoteker yang memang dia nanti diplotkan untuk di area operasional, baik itu di produksi, di QC, di QA, di pergudangan, inventory, PPIC, production planning, apoteker khususnya, staff itu memang terakhir nanti interview sama saya yang di plan saya ya di pabrik saya yang di pabrik lain saya kurang tahu pasti nanti akan ketemu saya di akhir. Eh, nah ketemu saya ini untuk finalisasi bisa join atau tidak pas jadi kalau pertanyaan itu ya jadi kemarin saya barusan juga dalam minggu ini minggu bulan ini sorry minggu kemarin menginterview beberapa orang ya salah satunya ada yang dari macam-macam ya lulusannya ada yang dari ITB dari Unpad dari Unjani ya macam-macam dari Padang bahkan ya. Kalau kriteria yang pertama kan teman-teman kan jangan khawatir ya, jangan khawatir mesti gini. Teman-teman kan fresh graduate ya, fresh graduate ya. Tentu berbeda kapasitasnya dengan yang experience, berpengalaman. Beda kan? Tentu berbeda, nggak bisa disamain Pak. Betul. Ini teman-teman punya kapasitas dong. Kapasitasnya apa? Kalau experience jelas, selain pendidikan dia punya cara yang sudah dia bentuk selama bekerja dan dia berpengalaman terhadap problem yang mungkin ada di lapangan itu pada saat dia bekerja. Tapi untuk bagaimana untuk yang eh, di baru lulus, Pak? Oke. Yang pertama adalah kalau era dulu itu berbicara mengenai mungkin zaman-zamannya yang ke belakang ya. Interview itu atau wawancara kerja itu biasanya yang dia dahulukan itu adalah skill dan experience. Itu yang pertama. Yang kedua, baru attitude, sikap, sopan santun. Kalau di Jogja kan kita kenal istilahnya unggah-ungguh dulu. Kalau sekarang, terutama di plan saya balikan. Saya balikan adab, attitude, number one. Skill, experience, baru number two dan number sekiannya. Kenapa? Kira-kira. Karena kita nggak butuh orang pintar, tapi nggak punya hati. Atau mungkin orang pintar yang tidak bisa mengelola hati dan pikiran. Tapi kita butuh orang yang punya karakter. Bagaimana dia akan berinteraksi dengan orang. Kan kita mau wawancara kerja agar dia dapat masuk ke dalam organisasi, di mana organisasi itu akan dia berinteraksi. Interaksi itu ada komunikasi yang dibangun dibuat, ada komunikasi berbalik, dan ada respons. Nah, kenapa? Karena itu yang kita harus lakukan pertama kali. Bagaimana teknik kita untuk bersosialisasi, berkomunikasi, saling menghargai pendapat, dan bagaimana kita melakukan apa namanya penyampaian ide, kemudian bagaimana kita melakukan kolaboratif dengan semua pihak. Kalau masalah skill dan lain-lain, itu dapat dilakukan pelatihan, dapat di training, dapat dilakukan semuanya. Itu nggak masalah. Itu gampang. Kita bisa ajarkan. Semua bisa. Selama mau mengikuti. Semuanya mampu.
Tapi attitude, karakter itu sangat sulit. Kalau sudah jadi karakternya seperti itu, ya sudah. Itu yang pertama. Jadi bagaimana menampilkan itu? Ya teman-teman harus tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Bagaimana cara mempromosikan diri lewat komunikasi. Skill-skill itu kan kita istilahnya kan soft skill yang memang itu inisiatif. Kalau di kampus kita bisa latih nggak bisa. Pertanyaan yang sama dengan teman-teman di PGRI malam ya. Kita bisa latih semuanya. Bagaimana Pak melatihnya? Kalau teman-teman di organisasi, tentu pasti yang pertama adalah waktu kuliah itu adalah pendidikan. Tentu pendidikan harus baik, ya, tidak mesti kumlot. Yang penting tidak berada di level yang bawah. Yang penting teman-teman itu kan indikator pendidikan itu kan indikator kerjanya kan indeks prestasi. Prestasi teman-teman sejauh apa? Itu menandakan keseriusan teman-teman untuk menjalani apa tahapan pembelajaran itu satu. Yang kedua, baru berbicara mengenai teman-teman di kampus apa yang teman-teman lakukan. Oh, kami bergabung dengan organisasi. Oh, kami melakukan penelitian. Oh, kami melakukan eh, apa apa namanya istilahnya pengabdian di masyarakat. Itu nilai tambah plus yang disandingkan dengan prestasi yang berasal dari pendidikan tadi. Artinya organisasi yang teman-teman ikuti itu adalah mewakili suatu organisasi besar yang ada di pekerjaan. Teman-teman sebagai apa fungsinya? Sebagai ketua, sebagai bendahara, sebagai sekretaris, sebagai anggota. Tentu fungsi ini akan dapat dikatakan suatu organisasi ketika dia menjalani suatu fungsi. Dan fungsi organisasi itu ada satu tujuan. Jangan sampai di organisasi teman-teman itu mendominasi. Pokoknya kelompok kecilnya saya Pak, saya yang paling ini. Jangan. Justru kamu bisa untuk menjadi suatu kelompok dengan satu tujuan. Bagaimana caranya mengempowering semuanya, baik itu bendaharanya, sekretarisnya, kontribusi fungsinya berjalan semua. Itu fungsi teman-teman belajar organisasi di kampus. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada saat teman-teman PKPA, manfaatkan ini. Kenapa? Saya pasti interview, saya tanyakan bagaimana kontribusi Anda pada saat melaksanakan PKPA. Di PKPA ini menjadi poin yang penting dan krusial. Kenapa? PKPA itu menggambarkan teman-teman berada di pabrik, kemudian teman-teman melakukan eksplorasi, melakukan proyek tertentu, dan ada kontribusi teman-teman dalam waktu tertentu. Bayang, 3 bulan, sorry, 1 bulan atau 2 bulan, di industri mau ngapain? Ya, apa yang teman-teman dapat, apa yang teman-teman kasih, apa yang teman-teman improve, itu yang akan ditanyakan. Jangan sampai teman-teman berada di industri dalam waktu yang singkat, teman-teman nggak apa-ngapain, nggak dapat apa-apa, atau bahkan teman-teman malah tidak concern gitu ya. Sorry. Jadi pertama tadi attitude, yang kedua skill bisa kita latih. Attitude yang pertama, yang kedua tadi organisasi aktif dan tahu fungsi kerjanya dan berkontribusi. Yang ketiga adalah bagaimana PKPA teman-teman dapat melakukan kontribusi yang nyata terhadap perusahaan itu. Oh, Pak, saya melakukan proyek ini meningkatkan kapasitas mesin. Meningkatkan kapasitas mesin. Oke, dari sebelumnya hanya bisa memproduksi 10 ribu tablet per hari, sekarang bisa 20 ribu, Pak. Karena saya melakukan proyek ini. Itu bagian dari improvement loh. Di mana proyek itu dilakukan sehari-hari di pabrik pada saat teman-teman bekerja. Apalagi teman-teman PKPA bisa melakukan itu. Itu nilai plus. Manfaatkan PKPA menjadi sumber penjualan promosi teman-teman terakhir pada saat wawancara. Oke, dari saya itu ya. Kira-kira cukup dipahami ya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya, Ada lagi? Masih 5 menit lagi ya. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan atau ditanyakan kepada Pak Ian? Nanti kalau kalian mau, mungkin dalam beberapa tahun, kalau kalian mau masuk ke Sanbe, nanti kalian kalau masuk plan Cephalosporin ya, kalian harus akan ketemu dengan Pak Ian lagi, insya Allah ya. Jadi kalau ya masuk mampir ke masuk ruangan saya Sanbe nanti. apalagi Ya, ya, amin. Nanti ketemu Pak Ian lagi kalau kalian mau masuk industri dan atau bisa apalagi nanti masuk Sanbe ya. bilang nanti Pak, nanti saya yang pernah ikut kuliah Bapak gitu. Ya, jadi jangan lupa di screenshot ini, kemudian disimpan nanti siapa tahu 4-5 tahun lagi berguna ya. Pak, saya yang pernah ikut kuliah Iya. Bapak loh. Bisa bisa itu. Nah, mudah-mudahan saya masih di sana ya Pak ya.
Ya syukur-syukur udah masuk direktur lah Pak Ian ya. Amin. Ya Pak, Menyayangi Bu Lutfi capek nanti. Pak. Ah, udah capek Pak. Itu Pak. Ada lagi teman-teman yang mau disampaikan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan. Jangan lupa setelah ini teman-teman akan ada kuis ya teman-teman ya. Ada kuis untuk mengevaluasi. Jadi Ya. nanti silakan nanti sembari kuliah bahasa Inggris. Kalau ada yang kursus bahasa Inggris ya disambi tipis-tipis lah. Ini sebagai evaluasi biar teman nanti baca-baca lagi materinya Pak Ian. Jadi kalau nanti video akan saya upload di YouTube ya, biar nanti teman bisa bisa lihat lagi dan juga jangan lupa bisa ditambah materi dari saya yang ada di G Drive. Jadi silakan teman. Jadi nanti kita kuliahnya ini kombinasi. Jadi materi dari saya, materi dari Pak Ian. Jadi teman ada belajar mandiri juga. Ya nanti kita akan mau hasil yang komprehensif. Dan tadi kuncinya jangan lupa teman-teman, kuncinya itu memang ada di attitude ya. Jadi ada di attitude dan juga bagaimana teman-teman working in team. Jadi praktikum dan juga attitude itu sangat penting sekali. Jadi mumpung masih masih ada proses ya. Jadi nanti bayangkan kalau teman-teman di interview dengan Pak Ian misalkan ngomongnya, oh saya nggak bisa Pak Anjay. Nah kan langsung saya kan Pak Ian langsung dicoret meskipun kalian IPK-nya 4, ini A semua, tapi ngomongnya aku dulu di kuliah ini Pak. Nah terus kalau ini gimana? Ya anjay, nah kayak kita langsung dicoret, langsung langsung keluar Mas Mbak. Jadi jangan lupa ya. Jadi kalau teman-teman masih levelnya masih worker ya, makanya yang heboh kan Gen Z bla 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 bla. Nah itu kan sebenarnya lahir dari keprihatinan terhadap sebagian Gen Z ya yang seperti itu. Meskipun tidak semua. Itu generalisir itu salah, tapi juga 100% juga tidak sebenarnya salah. Oke, kalau tidak ada, terima kasih Pak Ian atas materinya yang luar biasa. Bapak, mohon maaf. Ya. Eh, Bapak mohon maaf, tadi nggak bisa Hmm. absen. Oh ya, nanti akan saya. Udah chat tapi. Oke, oke. Nanti akan saya presensi manual ya. Oke, terima Oke, kasih Pak makasih ya, Ian dan Pak. juga teman-teman semua. Kita tutup atas pertemuan yang luar biasa dan nanti kalau ada kesempatan kita akan sambung lagi. Dan untuk teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih bermasalah ya dengan presensi bisa langsung chat saya pribadi aja ya. Japri aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Makasih, sehat Pak. selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Makasih, Bapak. Yuk, Sama-sama. selamat selamat berakhir pekan Pak Ian. Dan Saatnya sama-sama kumpul Pak. keluarga. Mohon maaf mengganggu waktunya Oh, sedikit. siap. Semoga bermanfaat ya teman-teman Bapak. Pak Ardi. Yuk, silakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end teman-teman dan Pak Ian. Ya.